Keperluan membuat spool. Spool itu apa? Spool itu adalah serangkaian pipa yang sudah difabrikasi di workshop untuk mempermudah proses construction di lapangan. Itu adalah spool. Nanti saya jelaskan di halaman berikutnya pasti ada itu satu-satu arrangement drawing itu bagaimana, isometric drawing itu bagaimana, cara membacanya bagaimana, nanti saya jelaskan. Selain drawing, yang dibutuhkan itu spesifikasi. Untuk apa spesifikasi? Sebelum kita menginstalasi sebuah pipa, kita harus tahu dulu, pipa yang mau kita instalasi itu apa? Misalnya steel atau fiber, atau PVC, atau HDPE, itu kita harus tahu spesifikasinya. Kenapa? Kalau kita sudah menguasai drawing, sebenarnya di drawing itu ada spesifikasinya untuk pipanya ada. Tetapi kita tidak menguasai spesifikasi susah. Jadi untuk memastikan bahwa dalam proses pelaksanaan konstruksi itu benar, berarti kita harus lihat spesifikasi. Spesifikasi itu lebih condong ke pemakaian material. Kalau piping itu lebih condong ke bentuk suatu benda, panjang kali lebar atau panjang kali lebar kali tinggi itu drawing. Kalau spesifikasi itu menjelaskan tentang tentang pemakaian material, tentang warna pipa, tentang pemakaian kawat las untuk pengelasannya, itu spesifikasi. Jadi kita harus mempelajari dulu spesifikasi selain drawing. Nah, terus selain spesifikasi, kita harus membuat yang namanya WPS, menyiapkan WPS. WPS itu adalah welding prosedur spesifikasi yang notabene memang diperlukan. Loh Pak Sugeng, di tempat saya itu loh ya, pipa itu enggak pakai WPS Pak. Karena apa? Karena dalam proses erectionnya, dalam proses instalasinya, itu kita memakai flank to flank, memakai joint mechanical, memakai 3D Pak, dan memakai WPS. Tetapi kenyataannya, kalau kita mau menginstalasi pipa, pasti ada pengelasan. Entah itu pengelasan sapot, pasti ada pengelasan. Makanya, kalau kita mau menginstalasi pipa, kita harus membuat yang namanya welding prosedur spesifikasi. Di situ disebutkan pemakaian materialnya apa, di situ disebutkan juga pemakaian kawat lasnya apa, semuanya dari WPS. Ya, selanjutnya apa? Selain WPS NPQR, kita nyiapkan namanya Inspection and Test Plan. Untuk kebutuhan siapa? Untuk kebutuhan QC. Jadi dasarnya orang QC untuk melakukan pekerjaan di lapangan untuk pengerjaan pipa, itu ITP, Inspection and Test Plan, yaitu suatu rencana kerja, rencana inspeksi, dan tes atas pipa yang akan kita instalasi, itu ITP. Selanjutnya apa? Instalasi prosedur. Di semua kegiatan di proyek, bukan hanya pipa, pompa, tangki, boiler, turbin, semua itu harus terprosedur untuk instalasinya. Loh kenapa Pak Sugeng? Lah kalau kita tidak prosedur, kita asal masang ini tanpa adanya arahan, tanpa ada SOP, tanpa ada prosedurnya, ya susah. Nggak akan jadi pabrik nantinya, nggak akan menjadi pabrik pembangkit listrik, bisa jadi pabrik kerupuk nantinya. Kenapa? Segala satunya tidak sesuai dengan prosedur. Jadi prosedur itu dibutuhkan untuk memudahkan orang bekerja, memudahkan orang untuk memudahkan kita untuk mengawasinya, memudahkan kita untuk membuat progresnya, prosedurnya, memudahkan kita memastikan bahwa di lapangan itu setelah ini pasti ini, setelah ini pasti ini. Itu prosedur maksudnya. Bukan hanya pipa, itu kan technical. Untuk bersih-bersih sebuah plan aja perlu SOP gitu loh. Jadi semua di training-trainingnya Pak Sugeng sebelumnya, misalnya hari Sabtu Minggu, Pak Sugeng selalu menekankan, kita kalau misalnya mau bekerja di sebuah proyek, kita harus mempelajari prosedur dulu sebelum kita ke lapangan, khususnya bagi yang fresh graduate atau bagi engineer-engineer yang masih junior itu.
Jadi kita harus membaca prosedur. Loh, tapi Pak Sugeng, prosedurnya itu pakai bahasa Inggris. Lah masa sih seorang insinyur gak iso bahasa Inggris? Setidaknya kita mengerti. Nggak harus pinter-pinter amat untuk menjadi engineer, untuk berbahasa Inggris nggak harus pinter-pinter. Tetapi kita sedikit harus mengerti, oh maksudnya prosedur itu kayak gini. Itu prosedur. Jadi dokumen yang dibutuhkan selain drawing, spesifikasi, welding prosedur spesifikasi, ada ITP, ada inspection instalasi prosedur, ada pipe list. Jadi di instalasi pipa itu ada istilah drawing. Drawing itu banyak, isometric drawing itu banyak. Di isometric drawing itu tercantum di situ spesifikasinya. Oh, line ini dari sini ke sini, line itu harus di pneumatic, line itu harus di hidrostatik, harus di penting sekian-sekian, tekanannya sekian, fluidanya ini. Itu kalau kita pinter, kita kan sekarang harus bekerja secara cerdas. Nggak mungkin kita satu-satu lihat drawing satu-satu, menghabiskan waktu. Yang harus kita lihat adalah pipe list. Di sini adalah pipe destination list. Jadi di pipe list itu tercantum semuanya. Dari mulai ukuran pipa, fluida yang dibutuhkan, terus sistemnya apa saja, mulai dari mana ke mana, harus di radiografi kayak atau di NDT apa, harus di painting, harus di insulation, itu ada di pipe list. Kalau kita kesulitan untuk membaca isometric drawing, untuk mengetahui tentang spesifikasi, kita cukup membaca pipe list. Dari pipe list itu sudah jelas semuanya kalau kita mau menginstalasi sebuah pipa. Contohnya pipe list itu kayak apa? Nanti Pak Sugeng kasih contohnya pipe list itu kayak apa. Ada yang namanya welder sertifikat. Welder sertifikat ini dibutuhkan kalau kita mau melakukan proses pengelasan pipa. Kenapa? Iya, kalau misalnya seorang welder tidak mempunyai welder sertifikat, dia melakukan proses pengelasan. Nanti kalau misalnya kita tahu ya kita reject. Jadi pada prinsipnya dalam proses pelaksanaan konstruksi pipa kita butuh dokumen, terutama untuk welder. Jadi kalau welder itu tidak mempunyai sertifikat, dia tidak diperbolehkan untuk melakukan proses pengelasan. Welder sertifikat didapat dari mana? Welder sertifikat didapat dari proses welder test. Welder test dilakukan setelah WPS selesai. Jadi ada misalnya, Pak Sugeng kita ada project apa? Pipeline. Apa yang harus kita lakukan pertama kali? Pelajari dulu drawingnya, spesifikasi materialnya apa, kita membuat WPS dulu. Kenapa WPS kok yang lainnya tidak dikerjakan dulu? Karena WPS itu di awal. Karena dalam proses pembuatan WPS, welder test itu butuh waktu yang lama. Kalau kita membuat instalasi prosedur mungkin sehari selesai. Kita membuat ITP mungkin sehari selesai. Tetapi kalau kita membuat WPS itu tidak setiap hari selesai karena menyangkut pihak ketiga. Misalnya itu di snaker atau migas dan sebagainya. Kita butuh yang namanya welder sertifikat. Welder sertifikat didapat dengan cara melakukan welder test. Ya, kita butuh apa? Planning of work. Oh, kita dapat project sekian dain. Ingat, jadi pipa itu ukuran atau standar untuk progresnya itu memakai die-in. Kalau misalnya di PowerPoint atau di plan itu die-in, diameter inci. Nah, kalau untuk di pipeline itu biasanya meter lari. Jadi beda kalau di pipeline itu kita memakai meter lari, kalau di sebuah plan itu kita memakai die-in. Satu in itu 25,4 ya. Jadi itu untuk menginstalasi sebuah pipa, kita juga harus membuat planning, bukan hanya secara keseluruhan, kita membuat planning secara detail. Oh, kalau misalnya kita punya project 1000 die-in, untuk mengerjakan 1000 die-in itu harus 1 hari. Berapa die-in? Berapa orang yang dibutuhkan? 1 die-in. Jadi untuk mengerjakan pipa di sebuah workshop atau di sebuah bengkel, itu kalau misalnya 1 hari itu minimal harus dapat 40 die-in dengan 3 orang. Satu grup itu 3 orang. Fitter 1, fitter 2, fitter 3. Satu welder juga sama. Satu welder itu harus bisa menghasilkan 40 die-in kalau di workshop. Tapi kalau di site itu cukup menghasilkan 20 die-in. Kenapa perbedaannya antara site sama workshop itu berbeda, Pak Sugeng, untuk target pelaksanaan pekerjaan pipa? Iya, kalau di workshop aksesnya bisa, alatnya mudah, terus tidak terlalu kesulitan semuanya, misalnya fasilitas-fasilitas bisa didapat dengan mudah. Tetapi kalau di site, di site untuk pelaksanaan lifting atau instalasi di lapangan itu susah, di atas, belum lagi scaffoldingnya belum beres, belum lagi sempit. Itu makanya targetnya tidak sebesar yang ada di workshop. Jadi untuk itu kita perlukan planning untuk pelaksanaan konstruksinya, planning pelaksanaan fabrikasinya.
Jadi yang membuat planning siapa? Yang membuat planning pasti engineering atau seorang field construction engineer, atau kalau misalnya itu tidak dilakukan, atau seorang supervisor tapi dengan ditentukan oleh manajemen. Oh, lu sekarang harus mengerjakan sekian day in ya. Itu perlu planning. Planning dibuat, tapi setelah pelaksanaan semuanya selesai atau dibuat berbarengan boleh ya. Planning itu planning itu harus siapa aja yang tahu, supervisor harus tahu, foreman harus tahu, semua orang harus tahu. Karena apa? Untuk pipa itu kan mudah, nggak terlalu susah seperti kita menginstalasi sebuah tangki, kita nggak susah seperti kita menginstalasi sebuah boiler atau turbin. Pipa itu mudah banget karena hitungannya pun mudah, membuat progresnya itu pun mudah, antara fit up, welder, NDT, leak test dan sebagainya tidak terlalu susah. Format progress itu harus dibuat oleh siapa? Oleh project control. Itu dokumen yang harus disiapkan sebelum kita melakukan proses konstruksi pipa. Terus apalagi yang harus disiapkan? Tools, equipment, itu harus disiapkan dulu. Lepas Sugeng itu kan ada manpower. Nanti manpower itu setelah dokumen beres, tools sudah lengkap semuanya, material di lapangan sudah komplit, baru kita mengadakan atau mendatangkan manpower. Setelah dokumen ini dikerjakan, sambil berjalan, kita mendatangkan tools equipment. Jadi orang pertama yang harus didatangkan di proyek itu harusnya supervisor, engineer piping, material control, bagian gudang, itu yang harus didatangkan pertama kali. Kalau bagian material control, bagian gudang itu apa? Untuk memonitoring tools equipment ini. Selain engineering kan tugasnya menyiapkan dokumen. Kalau supervisor, material control, bagian gudang itu menyiapkan tools equipment-nya, welding mesin, grinding mesin, chain block, lever block, dan sebagainya. Ini adalah alat-alat yang dibutuhkan kalau kita mau menginstalasi sebuah pipa. Ini adalah dokumen-dokumen yang kita butuhkan untuk menginstalasi sebuah pipa. Terus selain itu apa yang disiapkan selain dokumen sama tools equipment Pak Sugeng? Yang harus kita siapkan materialnya dulu. Nah, begitu dokumen beres, tools equipment-nya sudah ada, kita harus memastikan material itu ada di site. Cara ini piye? Ya, tergantung. Yang mensuplai pipa itu dari owner, dari maincon, atau dari kita sebagai subcon. Misalnya posisi kita sebagai subcon. Itu kita cek dulu. Di mana? Kita cek apakah materialnya itu sudah ada apa belum. Kita cek fittingnya sudah apa belum, gasketnya sudah apa belum, semuanya kita cek di gudang. Jangan sampai kita sudah membuat dokumen beres, toolsnya beres, konsumabelnya beres, begitu kita lihat ke gudang, mas, itu pipanya beres orang? Durung teko ya Pak, belum datang ya Pak, ya susah, nggak bisa. Jadi sebelum kita mendatangkan manpower, kita pastikan dulu tools, materi. Kalau dokumen bisa sambil jalan, oke lah bisa sambil jalan. Kalau masalah tools, material, itu nggak bisa. Jadi kita harus benar-benar monitoring. Ya, kalau kita sembrono, itu pernah terjadi. Kalau kita sembrono, toolsnya belum lengkap, materialnya belum lengkap, kita datangkan orang. Ya orang itu nganggur nanti ngerokok, kita bayar ya, kita rugi sebagai seorang manajemen nantinya ya. Jadi yang harus siapkan dokumen. Dokumen berjalan sambil lalu yang mengerjakan engineering, supervisor material control menyiapkan tool equipment-nya. Equipment-nya oke, kita cek materialnya. Pak Sugeng, apakah material yang datang itu harus penuh semuanya harus ada? Enggak. Kan dalam proses konstruksi itu kan bertahap. Contohnya kalau kita mengkonstruksi sebuah pipa, enggak mungkin hari ini harus jadi 10.000 dai, enggak mungkin gitu loh. Jadi kalau tahapan untuk menginstalasi sebuah piping itu kan ada dua sih. Yang pertama adalah fabrikasi, yang ketiga adalah lifting atau pekerjaan di lapangan, instalasi di lapangan. Kalau fabrikasi kita pastikan 30% atau 40% raw materialnya itu sudah datang ke site, sudah datang di workshop. Baru kita berani mendatangkan manpower. Apa saja apa saja material itu? Ada piping material, ada fitting, gasket, itu harus datang dulu. Nah, kalau sudah material sudah oke, baru kita menyiapkan konsumabelnya. Pak Sugeng, untuk menyiapkan konsumabel, elektrod, kawat, las, itu kan harus BPS-nya harus selesai. Kita yang biasanya yang menyediakan ini adalah seorang QC. QC menginformasikan ke orang material control, lu harus request material elektrod atau kawat las, spesifikasinya ini, gitu. Yang menentukan spesifikasi untuk memakai kawat las itu adalah
seorang QC engineer maupun QC welding engineer ataupun QC inspector, karena di situ seorang QC tahu untuk pemakaian untuk pengelasan pipa ini kita butuh elektrod ini. Itu yang harus siapkan dulu, dokumen, manpower, tool, material, konsumsi. Makanya kalau misalnya kita ditanya oleh user, misalnya kita ngelamar kerja terus interview misalnya lo yo, ditanyain, Pak, kalau misalnya Anda sebagai seorang engineer, Anda sebagai seorang supervisor, apa yang harus disiapkan sebelum kita menginstalasi sebuah pipa? Yang harus kita siapkan dokumennya dulu, Pak. Jangan bilang yang siapkan ya ke lapangan dulu, kita cek materialnya dulu. Jangan, kita siapkan apapun yang akan kita kerjakan, kita harus berdasarkan dokumen-dokumennya dulu, isometrik dan sebagainya. Ini aja kita sebutkan. Setelah itu apa? Kita siapkan tools-nya, equipment-nya, kita siapkan materialnya, kita siapkan konsumennya. Sudah hampir komplit, setidaknya ada 30% lapangan, kita baru mendatangkan manpower. Manpower untuk pekerjaan pipa itu yang namanya skill fitter. Kita hire welder untuk pelaksanaan welder test, kita hire material control, kita hire help bagian yang lain yang mensupport pekerjaan ini. Ya, ini. Selanjutnya, Pak. Oke. Pipa, ini pipe schedule. Jadi pipa itu ukurannya, ini kita introduksi aja di awal aja untuk pengertian tentang pipa. Untuk pipa itu ya, kalau kita mau mengecek sebuah pipa, itu kita harus tahu namanya pipe schedule. Jadi pipa itu gak ada istilahnya pipa diameter 6 in ketebalan sekian. Itu gak ada. Pipa itu biasanya ketebalan 6 in atau 4 in schedule 40. Schedule 40 itu schedule standar loh ya. Jadi kalau ditanya, Pak Sugeng, di gambar itu ada tulisannya 6 in STD, Pak. Apa maksudnya? Ada, itu sering terjadi, Pak Sugeng. Tanya. STD itu maksudnya standar, Mas. Standar pipa itu schedule 40. Jadi kalau misalnya saya mau menginstalasi sebuah pipa dan saya nggak tahu berapa ketebalannya, kenapa? Ketebalan itu nanti menentukan dalam proses pelaksanaan pengelasan gitu loh. Ya. Kalau misalnya kita ingin mengetahui pipa itu ukuran berapa, kita lihat di pipe schedule atau pipe size namanya. Ini ada pipe schedule atau pipe size. Misalnya 1 in. Diameternya berapa 1 in? Itu 1 in sekian, misalnya diameter 1 in itu kan 25,4 ya. 25,4 itu inci. Jadi thickness-nya berapa? Itu sebenarnya work thickness-nya misalnya itu pakai inch itu pakai inch. Jadi kita kalikan in nanti 25,4 ya. Ini adalah kalau kita mau menginstalasi sebuah pipa, kita harus menyiapkan dulu pipe schedule-nya ini. Ya, itu. Terus Pak, selanjutnya Pak. Ini waktunya mepet ini, kemarin aja duduk 3 jam kok. Nah, ini adalah apa? Ini adalah color code pipe. Di project itu, pipanya itu bukan hanya satu warna, banyak warna, ada warna biru, warna hitam, warna oranye, warna silver, warna grey, itu banyak. Itu bukan suatu hiasan, bukan. Itu adalah color code pipe. Perlu diketahui itu color code pipe. Kenapa? Kalau misalnya kita ke lapangan, loh ini ono pipa warna merah, loh ini warna coklat, loh ini kok warna kuning. Jadi setiap warna pipa yang ada di project itu, yang ada di plan loh ya, bukan ada, itu mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Kalau misalnya oranye itu untuk apa? Oh, yang paling mudah adalah merah. Merah itu untuk fire fighting system, misalnya. Biru itu untuk fresh water misalnya. Itu ada fungsinya, bukan untuk estetik. Ya selain untuk estetika juga berfungsi untuk menerangkan, menjelaskan bahwa fluida dalamnya itu ini, fungsinya untuk ini. Itu bisa dilihat di color code pipe. Ya, biasanya yang sering ada itu biru atau blue, ada yang namanya red merah, ada brown, ada green itu. Jadi kalau misalnya kita lihat di plan manapun terus melihat warna merah, berarti itu untuk fire protection system, untuk fire fighting system. Itu ada standarnya. Kalau untuk pipa fire fighting system itu ada standarnya. National Fire Protection, NFPA namanya. Ya. Terus Pak, lanjutnya ini untuk permulaan aja, ini ngobrol-ngobrolan dulu untuk pengetahuan umum aja ini. Slide berikutnya Pak. Slide berikutnya. Nanti oke. Material pipa itu banyak macamnya. Ini adalah spesifikasi material. Loh, Pak Sugeng, ada metal, ada non metal.
Kalau metal itu apa? Ada ferrous, ada non ferrous. Kalau metal itu seperti apa ya? Carbon steel, ada alloy steel, ada stainless steel itu penggolongannya seperti ada alloy steel, ada stainless steel, ada carbon steel itu metal. Jadi dalam proses instalasi pipa itu kita harus tahu spesifikasinya dulu. Karena apa? Karena jenis joinannya, jenis sambungannya nanti berbeda-beda gitu loh. Kalau non metal nggak mungkin melakukan proses pengelasan. Kalau metal kita memakai proses pengelasan. Jadi joinan pipa itu bukan hanya joinan metalurgi, jadi ada joinan mekanikal juga, ada joinan metalurgi itu apa? Pengelasan, itu metalurgi. Solder itu metalurgi, joinan dengan memakai panas dan tekanan dengan komposisi chemical yang sama. Tetapi kalau untuk non metalurgi, misalnya fiber itu memakai laminasi, PVC itu memakai apa namanya? Lem, memakai apa ya? Ya semacam lem gitulah. Kalau HDPE itu memakai panas juga sama, tapi tidak memakai kawat las. Dia mengorbankan dirinya sendiri untuk dijoin dengan pipa dengan satu pipa dengan pipa yang lain. Kalau GRP joinannya itu memakai laminasi, memakai resin dan memakai fiberglass. Itu kalau GRP atau GRE ya. Ada pipa juga semen. Pipa semen itu biasanya dipakai untuk untuk CWP, circulating water pipe, untuk menyalurkan air dari water intake menuju ke kondenser kalau di pembangkit listrik. Jadi sebelum kita menginstalasi sebuah pipa, kita harus tahu apa yang mau kita instalasi, karena itu berhubungan dengan kawat las kalau itu metal. Kalau non metal, kalau kita mau menginstalasi sebuah GRP, selain pipanya, selain raw materialnya, kita harus menyiapkan resinnya, kita harus menyiapkan fiberglass-nya, kita harus menyiapkan supportnya dan sebagainya ya. Itu kalau misalnya kita mau menginstalasi pipa, kita harus tahu material spesifikasinya. Lanjut Pak. Lanjut slide-nya Pak. Ini pengetahuan umum dulu. Slide-nya dilanjut Pak, nggak apa-apa. Halo. Dengar ya? Saya salah satu dong, saya bicara dengar ya. Pak, dilanjut slide-nya. Oke, ini adalah komponen-komponen pipa yang harus kita ketahui sebelum kita melakukan proses instalasi pipa. Komponen perpipaan itu misalnya pipa itu sendiri, flank, ada fitting, ada valve, ada bolting, ada gasket. Itu keperluan yang harus kita siapkan sebelum kita melakukan konstruksi pipa. Jadi kalau misalnya kita sebagai seorang supervisor, kita sebagai seorang engineer, bukan pipa saja yang kita siapkan, termasuk ukuran P-nya, ada flank-nya, ada fitting-nya. Lalu Pak Sugeng, untuk mengetahui ini semua kita lihat di apa? Kita lihat di BQ, bill of quantity. Di setiap drawing itu ada BQ-nya biasanya. Di kanan atas tuh ada BQ-nya. Di situ disebutkan pipa ini 6 in, pipa ini 3 in, pipa ini 4 in, pipa ini 10 in. Dengan flank-nya dibutuhkan ini, fitting-nya kita butuhkan ini, ukurannya sekian. Itu ada di BQ, bill of quantity-nya itu disebutkan di drawing-nya ada juga, di drawing namanya, ada itu bill of quantity. Selain itu kita harus tahu jenis-jenis pipa, hose dan tubingnya apa saja. Spiral welding pipe. Yang sering kita pakai adalah seamless pipe. Seamless pipe itu adalah pipa yang tidak ada sambungannya. Kalau spiral welding itu ada sambungannya. Welded pipe itu ada sambungan pengelasannya. Jadi kita hanya untuk pengetahuan saja lah ini. Kalau untuk komponen perpipaan, kita harus tahu kalau kita sebagai seorang supervisor, apalagi kalau kita sebagai seorang engineer. Nah, kalau orang engineer nggak ngerti pipa, nggak ngerti flank apa itu, nggak ngerti bolting, nggak ngerti gasket, terus piye kalau kita mau melakukan proses instalasi pipa. Ya, oke, lanjut Pak. Ini adalah jenis-jenis flank. Flank itu bukan hanya satu, ada welding neck flank, ada slip on flank, ini adalah jenis-jenisnya. Pak Sugeng, untuk apa saya dikasih tahu seperti ini? Iya, karena orang tahunya kan hanya flank. Padahal flank itu banyak modelnya. Flank itu banyak fungsinya. Pak Sugeng, untuk menentukan saya harus memakai welding neck flank, saya harus memakai slip on flank, kita harus memakai socket weld, itu di mana saya lihat? Di drawingnya. Di detail drawing itu disebutkan sampean harus memakai blind flank, sampean harus memakai welding neck
welding, neck flank itu ada semua di drawing. Loh, Pak Sugeng, saya nggak ngerti Pak Sugeng maksudnya gimana. Jadi di drawing itu ada detail drawing, di situ disebutkan kita harus memakai misalnya welded flank. Di situ nanti di bill of quantity-nya disebutkan juga ukurannya. Kita request material sebelum kita melakukan proses konstruksi atau fabrikasi, kita harus mempelajari namanya bill of quantity. Untuk apa? Untuk merequest material ke gudang. Loh, di situ kan ada kelasnya Pak Sugeng, kelas 150, kelas 250, kelas 200, atau kelas 300. Iya, di BQ itu nanti dijelaskan secara detail. Kalau kita sebagai seorang engineer tidak bisa membuat request untuk pipa, ya nanti belajar lagi ya. Terus Pak, ini adalah jenis flank. Sebelum kita melakukan proses konstruksi harus tahu jenis-jenis flanknya apa saja. Terus Pak, jangan Pak. Slide-nya. Nah, ini adalah 3D piping. 3D piping itu untuk apa? Ya, setidaknya kita kalau misalnya kita mau menginstalasi pipa, dasar kita kan hanya biasanya kalau misalnya di lapangan kita mau menginstalasi pipa, kita biasanya hanya dikasih isometric drawing sama arrangement drawing. Untuk memastikan bahwa arrangement drawing itu benar. Oh, ini bener apa enggak ya dalam konstruksinya di lapangan ya. Untuk memastikan itu kita butuhkan 3D. Kita butuhkan 3D. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa apa yang kita kerjakan ini benar. Loh, kalau 3D-nya nggak ada Pak Sugeng, ya pastinya ada Navis Drawing, 3D itu pasti. Untuk zaman sekarang, kalau proyek itu nggak ada 3D atau 3 dimensi piping, oh, itu kebangetan. Biasanya ada, semuanya ada. Navis Drawing itu ada. Misalnya terjadi percecokan, Pak Sugeng, ini arahnya beda, bukan ke sini, orientasinya berbeda. Kalau misalnya di arrangement drawing-nya nggak clear, nggak jelas, kita butuh yang namanya 3D. Ini adalah contoh 3D. Di situ kan sudah disebutkan, itu warna pipanya ada warna merah, biru, hitam, coklat. Itu bukan untuk hiasan, itu untuk fungsinya, bahwa di setiap pipa itu punya fungsi beda-beda. Ya Pak? Ya. Oke. Ini sama 3D-nya sama. Kalau ini satu warna lah. Kalau ini satu warna, itu ada warna merah juga. 3D itu untuk memastikan bahwa dalam proses konstruksi pipa di lapangan nanti, untuk memastikan saja, untuk make sure saja bahwa apa yang sudah kita kerjakan di lapangan itu sesuai dengan gambar. Karena apa? Di arrangement drawing itu biasanya tidak sedetail di 3D. Pak Sugeng pernah melakukan proses instalasi piping ini di Pelabuhan Ratu dulu. Karena kita ragu dengan orientasi yang ada di lapangan, pompanya kok kita memakai 3D. Ternyata apa? Ternyata kita sama-sama cross check, ternyata equipmentnya salah orientasinya. Dulu pernah kita melakukan proses instalasi pipa pada circulating water pada WTB. Nah di situ ternyata ada satu tangki yang membingungkan gitu loh. Untuk memastikan bahwa benar kita butuh yang namanya 3D. 3D ini bukan hanya untuk pipa, 3D ini juga untuk equipment atau untuk storage tank juga perlu. Jadi memang dibutuhkan untuk menentukan orientasinya benar. Oh, benar tak elevasinya benar. Itu lihat di 3D. Ini terus Pak. Nah, ini adalah 3D. Sebuah drawing supporting untuk menginstalasi sebuah barang. Ini adalah isometric drawing. Kalau kita orang piping nggak ngerti isometric drawing, ya wis gak susah lah, nggak akan kita bisa kerja. Isometric drawing itu dasar kita untuk membuat instalasi piping. Isometric drawing itu dibutuhkan untuk apa contohnya? Untuk membuat spool. Spool itu adalah serangkaian pipa yang sudah difabrikasi di workshop untuk memudahkan kita untuk melakukan proses konstruksi di lapangan, itu namanya spool. Untuk membuat spool kita butuhkan namanya isometric drawing. Cuma seket aja ini, nggak terlalu susah. Seket aja. Isometric drawing itu seket. Nah di isometric drawing saat saya sudah sebutkan itu ada namanya list of material. Di situ ada listnya. Oh, kuantitinya 0,6 meter. Size-nya 6 in, materialnya A106 grade B. Itu spesifikasinya. Makanya kalau kita disuruh perusahaan, coba kamu buatkan kami, kalau misalnya kita mau menginstalasi sebuah piping, kalau kita mau merequest material, apa saja di situ yang disebutkan. Yang jelas ukuran pipa, misalnya 6 in, schedule 40, terus jumlahnya 6 lonjor, material speknya A106 grade B. Itu dulu. Nah, kalau kita disuruh menjelaskan, disuruh merequest material hanya saya butuh 6 in Pak pipa.
tebalan berapa? Sekijul 40. Terus tapi kita nggak tahu apa spesifikasinya, ya susah. Spesifikasi pipa itu banyak. Kalau carbon steel itu misalnya A106 grade B. Kalau stainless steel itu SUS 304, SUS 316 itu spesifikasi ya. Ya Pak, terus Pak, ini adalah isometric drawing. Contoh isometric drawing. Maksudku aku pengen tahu caranya bagaimana membaca drawing. Nanti tak kasih tahu di sesi berikutnya. Di sesi yang lain maksudnya. Ini adalah detail drawing piping. Detail drawing piping itu biasanya menjelaskan tentang joinan dan tentang item-item yang ada di lapangan. Contohnya seperti ini. Oh, di sini joinannya adalah butt well. Joinan pipa itu ada butt well, ada fillet well. Ini adalah butt well. Butt well itu lurus gini. Kalau fillet well itu seperti dia modelnya. Kalau butt well itu lurus. Kalau fillet well itu dia menyudut. Nah, ini adalah desain untuk detail drawing. Yang dibutuhkan itu arrangement drawing sama detail drawing. Untuk apa detail drawing? Untuk menentukan jenis joinannya di lapangan. Ini jenis joinannya itu adalah detail drawing. Ya, menjelaskan tentang item-itemnya, pipe clamp, hanger dan sebagainya itu adalah detail drawing. Ya, itu harus dipelajari dulu sebelum kita melakukan proses konstruksi piping. Ya, terus Pak. Nah, ini adalah lambang-lambang yang ada di isometric drawing. Ada lambang misalnya butt well simbolnya seperti itu. Kalau soket itu seperti ini. Kalau 3D itu seperti ini. Jadi kita harus lihat drawingnya dulu. Jangan asal lihat drawing, kita embat aja pakai welding. Ya salah. Kita lihat di drawingnya. Di situ lambangnya kayak apa. Oh lambangnya kayak gini berarti itu butt well. Oh lambangnya kayak socket well berarti socket well tidak perlu pengelasan. Itu 3D berarti tidak perlu pengelasan. Apa yang dibutuhkan? Kita butuh apa namanya yang putih itu isolasi putih itu untuk apa? Untuk merekatkan itu. Jadi ini adalah lambang atau kode atau apa ya? Simbol yang harus dipahami kalau kita mau belajar tentang isometric drawing. Termasuk kalau elbow itu kayak gitu, elbow 40 derajat itu kayak gitu, itu take wall atau T reducing, jadi dari besar ke kecil itu di reducer namanya ya, ada cap, ada reducer konsentrik, ada reducer esentrik, itu ada semua di situ. Nah kalau kita mau belajar membaca isometric drawing, kita harus mempelajari simbol-simbolnya dulu. Ya terus Pak, ini adalah fitting. Kalau ini adalah valve selanjutnya Pak, halaman selanjutnya Pak. Ini waktunya mepet Pak. Halo? Pak, di screenshot-nya diteruskan Pak. Ini. Ya, itu ada elbow, ada T-joint, ada cap, ada reducer, kita harus paham. Kadang orang nggak ngerti Pak Sugeng, yang modelnya kayak gini reducer apa-apa, itu harus kita tahu ya. Ini yang tadi Pak, ini adalah lambang untuk valve. Ya, jadi kalau misalnya menemukan lambang seperti itu adalah lambang valve. Lambang valve Pak, untuk simbol Pak, simbol dulu. Oke. Simbol dulu. Ya. Iya, karena kalau kita tidak memahami simbol-simbol pada isometric drawing, kita nggak akan tahu apa itu artinya. Makanya kita harus pelajari dulu. Untuk mempelajari simbol, kita harus membaca langsung drawing. Oh, ambil drawing pipa, isometric drawing, terus simbol itu taruh di sebelahnya. Kalau misalnya menemukan simbol seperti gate valve, berarti itu gate valve. Oh, ini seperti apa? Oh, ini di sini ada check valve. Oh, berarti ini check valve. Langsung kita belajar. Jangan berandai-andai. Kita lihat isometric drawingnya, kita lihat simbolnya juga. 1 drawing, 2 drawing, 3 drawing, paham sudah. Karena apa? Drawing itu tipikal. Antara drawing satu dengan drawing yang lain itu lambangnya itu sama, nggak beda. Lambang ini berlaku untuk semua proyek. Lambangnya gate valve ya di mana-mana gate valve itu lambangnya seperti itu. Check valve ya lambangnya seperti itu di mana-mana ya. Ya, terus Pak. Nggak apa-apa. Terus. Nah, ini adalah arrangement drawing. Arrangement drawing yang kita lihat adalah tampak dari atas. Arrangement drawing yang bagus biasanya tampak atas juga tampak samping gitu loh. Tapi di situ tidak disebutkan elevasinya berapa. Dia hanya semacam seperti ini aja. Ini adalah arrangement drawing. Satu ketika Pak Sugeng punya teman seorang supervisor, dia hanya dikasih gambar isometric drawing. Dia bilang, Pak Sugeng, enggak bisa lah kalau saya harus mengerjakan pipa ke lapangan dengan bermodal hanya isometric drawing. Enggak bisa. Kalau kita misalnya mau menginstalasi sebuah pipa selain isometric drawing, kita juga harus memahami arrangement drawing. Bisa disebut arrangement drawing, bisa disebut layout drawing ini.
Kita harus tahu dulu di manajemen drawing atau di layout drawing biasanya di situ di statement juga. Oh ini 10 sekian, oh ini 10 nomor sekian, ini 10 nomor sekian. Gunanya untuk apa? Untuk menempatkan 10 yang sudah kita fabrikasi di workshop itu ke lapangan. Oh taruh sini, taruh sana. Supaya untuk mempermudah proses lifting, untuk mempermudah proses konstruksi di lapangan nanti. Itu arrangement. Nah, Pak Sugeng kalau di misalnya arrangement drawingnya gak jelas, kurang begitu detail, kita lihat apa? Kita lihat 3D yang tadi saya sebutkan. Di sini tidak kelihatan Pak Sugeng. Kalau logikanya, kalau 10 itu sudah jadi, logikanya ya, begitu kita tahu 10 itu posisi di mana di lapangan, kita tinggal gadukin aja, kita tinggal naruhnya. Blek. Sudah. Panjang kali lebarnya itu sudah kita buat kan di workshop kan. Jadi di lapangan itu tinggal gaduk, tinggal mes, tinggal join gitu aja. Ya, kenapa kok Pak Sugeng progresnya kok lebih banyak di fabrikasi? Iya, karena kalau di fabrikasi aksesnya mudah. Kalau di site itu aksesnya susah. Kita harus naik ke atas, kita di atas juga orangnya terbatas, cukup 1 atau 2 orang untuk melakukan proses lifting atau jointing atau fit up gitu. Joinan yang paling mudah itu sebenarnya joinan flank to flank atau joinan 3D. Kalau joinan welded itu kita harus membawa mesin las, harus menarik kabel dan sebagainya, itu ribet. Yang paling mudah itu joinan flank to flank atau 3D. Jadi joinan sebuah piping itu selain metalurgi itu ada mechanical. Mechanical itu contohnya seperti flank to flank, 3D dan sebagainya ya. Ya, terus Pak. Ini adalah contoh PNID. Jadi drawing piping itu banyak banget yang harus kita pelajari. Selain isometric drawing, arrangement drawing, detail drawing, itu ada yang namanya PNID, Piping and Instrument Diagram. Piping and Instrument Diagram ini untuk apa? Piping Instrument Diagram ini untuk menentukan line ini dari mana ke mana sih. Terus line ini ada instrumennya di mana diletakkannya. Gitu. Piping and Instrument Diagram itu selain untuk menentukan, untuk melihat piping itu line dari line mana ke mana, di situ juga disebutkan di line ini harus ada instrumennya berupa ini. Itu ada itu di situ nomor tag-nya berapa, nanti kita cari instrumennya kita pasang di situ. Pak Sugeng, di situ kok tidak ada ukuran Pak dari equipment ke instrumen kok nggak ada Pak misalnya. Oh iya, pernah ada pertanyaan Pak Sugeng kok nggak ada? Iya, nggak ada. Memang standarnya itu 1 meter apa gitu loh. Tapi kalau misalnya pipingnya 1 meter Pak Sugeng, taruh di mana? Ya di tengahnya berarti gitu. Jadi standar untuk jarak antara instrumen ke equipment itu tidak disebutkan di gambar biasanya. Itu biasanya yang menentukan engineer di lapangan yang menentukan itu. Oh, jaraknya dari tangki menuju ke pompa sekian meter itu ditentukan. Oh, di sini aksesnya mudah dan sebagainya ya. Itu ya, ini namanya PNID. Kalau kita nggak paham tentang PNID, ada seorang engineer atau seorang QC tanya ketika sama Pak Sugeng, Pak Sugeng, PNID itu artinya apa? Artinya aja gak ngerti apalagi fungsinya kan gitu. PNID itu adalah Piping Instrument Diagram. Sebuah gambar, sebuah drawing, sketch drawing yang menjelaskan tentang arah suatu pipa dari mana ke mana. Loh, kok sederhana sekali Pak Sugeng? Harusnya kan tidak hanya lurus, belok kiri, belok kanan, enggak. Kok seperti itu? Iya kan ini hanya sketch menjelaskan tentang pipa ini dari sini ke sini dan di antara pipa itu ada instrumennya, itu adalah instrumen diagram. Kalau ingin detail berarti kita lihat di arrangement drawing sama di isometric drawing kalau kita detail. Makanya dalam proses kita melakukan line check, kita selain harus membawa PNID, kita juga harus membawa namanya isometric drawing. Dalam line check itu dibutuhkan untuk mengetahui kekurangan-kekurangan dalam proses konstruksi, apa saja di situ kekurangannya, termasuk instrumen ini belum dipasang atau tidak. Itu kita lihat di isometric drawing sama di PNID. Ya, oke, ini adalah PNID contohnya. Jadi isometric drawing drawingnya pipa itu banyak banget, bukan hanya ini saja ya. Lambang-lambangnya itu ada, itu lambangnya fan. Untuk mengetahui lambang itu di mana
Pak Sugeng? Itu bisa lihat di tadi itu simbol-simbol itu. Makanya kalau kita mempelajari drawing, kita harus juga mempelajari simbol. Karena di drawing piping itu terdiri dari simbol-simbol. Beda kalau kita mau menginstalasi sebuah pompa. Di pompa itu jelas sudah, pompa seperti ini, ya seperti itu. Kalau di pipa agak ribet. Tapi kalau kita bisa, nggak terlalu ribet nantinya. Ya, oke Pak. Terus Pak. Oke, terus next page. Wih, ini pesertanya ada 96 orang nih. Tadi bagiannya hanya 40 orang ini Pak Sugeng. Ini adalah flow diagram proses. Flow diagram proses itu diperlukan untuk apa? Untuk orang proses, untuk orang commissioning. Lupa Sugeng, kalau orang construction apakah perlu? Ya kalau memang perlu kita bawa, kalau enggak perlu enggak usah. Yang penting ada isometric drawing, ada engineering cukup. Kalau proses flow diagram ini diperlukan untuk apa? Untuk proses commissioning. Ini diperlukan oleh proses flow diagram ini diperlukan untuk orang commissioning, untuk orang proses, untuk apa? Untuk menentukan arah pipa ini dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini. Itu lihat di flow diagram proses, piping flow diagram proses. Ini ya, harus kita pahami dulu. Jadi kalau kita sebagai orang construction harus paham Pak Sugeng, enggak wis. Setidaknya kita lihat satu, masa kita mau lihat setengah jam aja, kita lihat arahnya ke sini ke sini ke sini ke sini. Hanya untuk pengetahuan saja kalau kita sebagai seorang construction. Tapi kalau kita sebagai seorang commissioning atau sebagai proses engineer, kita harus paham tentang proses flow diagram atau PFD ya. Oke, terus Pak. Waktunya nggak nuntutin. Nah, setelah semuanya oke, kita paham tentang drawing, kita paham tentang prosedur WPS-nya sudah dibuat, kita sudah menyediakan orang, kita sudah menyediakan alat, kita sudah menyediakan material, tools, equipment-nya sudah komplit, sudah paham kita tentang semua dokumen yang ada, kita baru akan memulai pekerjaan di lapangan. Dengan cara apa? Bagaimana awalnya? Kita melakukan yang namanya welder test. Welder test itu dibuat setelah WPS-nya jadi. WPS itu apa? WPS itu welding prosedur spesifikasi. Untuk melakukan proses welder itu yang dibutuhkan adalah WPS dulu. Nah, kalau WPS-nya nggak selesai, terus kita mau melakukan welder test, dasarnya opo? Ya, kita melakukan welder test. Makanya kalau kita mendapatkan project piping, hal pertama konsen kita pertama adalah WPS sama welder test. Yang lainnya biar dikerjakan orang lain. QC atau seorang QC atau seorang quality control, dia harus konsen ke sini. Kalau piping construction engineer, dia menyediakan, dia membuat prosedur instalasi, dia menyiapkan drawingnya, dia menyiapkan spesifikasinya, dia menyiapkan progresnya, planningnya, itu construction engineer atau field construction engineer atau piping engineer. Tapi kalau QC atau quality control, dia konsentrasinya melakukan pekerjaan welder test berdasarkan WPS. Berarti logikanya WPS-nya harus sudah beres. Oke, ini adalah welder test. Welder test dibutuhkan untuk apa? Untuk membuat welder sertifikat. Karena setiap welder yang bekerja di lapangan itu harus bersertifikat atau terkualifikasi. Pak Sugeng, di tempat saya itu weldernya tidak ada yang berkualifikasi. Ya tergantung sekarang mau membuat pabrik apa. Lah kalau hanya membuat pabrik tahu, membuat pabrik kerupuk gak perlu welder test. Kalau kita mau mengelas pagar ya gak perlu lah. Yang penting weldernya itu bagus, hasilnya bagus. Nah, kalau kita membuat suatu plan, di situ resikonya besar, pressure-nya besar, bocor. Kita harus melakukan welder test, memastikan bahwa weldernya itu bagus apa enggak. Nah, dalam pelaksanaan kita melakukan welder test, dasarnya kan WPS. Terus Pak Sugeng, kalau WPS sudah ada, kita sudah tentukan materialnya, kita sudah tentukan welding rod-nya, apalagi? Nah, kita melakukan welder test. Dasarnya kita melakukan welder test, penilaiannya, acceptance kriterianya adalah ada dua, visual sama radiographic test. Visual itu mereka melakukan proses pengelasan sesuai dengan WPS. Materialnya udah oke, kawat lasnya pun sudah sesuai WPS, ya. Terus posisi pengelasannya ada 1G, 2G, 3G. Kalau untuk pipa itu 6G. Ya, pipa itu 6G. Kalau pipa untuk carbon steel itu pasti SA106 grade B. Itu. Ya harus pahami dulu. Jadi untuk pelaksanaan welder test, acceptance kriterianya, penilaiannya ku apa? Penilaiannya yang pertama visual. Mereka melakukan pengelasan.
udah selesai. Nah, setelah selesai kita cek rootnya. Rootnya itu bagian dalam pipa. Dalam proses pengelasan itu ada root, filler, sama capping. Jadi yang kita cek bagian dalamnya dulu. Oh, bagus. Mereka boleh melakukan pengelasan. Tapi kalau kita lihat di bagian dalam terus merengkel-merengkel, enggak karu-karuan gitu, rusak, enggak karu-karuan, enggak halus, enggak smooth, baru kita hentikan. Enggak boleh dilanjutkan karena rootnya enggak bagus misalnya. Nah, kalau misalnya itu sudah dilakukan, welder itu sudah tahu, mereka sudah latihan dulu, atau welder yang sudah pengalaman itu tahu kalau kalau misalnya hasil untuk backwellnya, untuk rootnya itu harus bagus. Nah, setelah oke baru mereka melanjutkan sampai wheeler, sampai capping dan sebagainya. Nah, setelah oke selesai melakukan welder test, apa penilaiannya? Visual, dicek visualnya. Oh benar, oh tidak ada cacat las. Visual welding itu untuk mengetahui cacat las di permukaan seperti crack, porosity, undercut, itu adalah cacat las termasuk spatter. Nah, kalau sudah oke semua visual, menurut dalam welder test itu kan disaksikan oleh disnaker. Kalau untuk pembangkit listrik disaksikan oleh disnaker. Kalau untuk migas, oil and gas disaksikan oleh migas. Jadi dalam proses pelaksanaan itu diwitness oleh government atau pihak pemerintah bahwa dalam pelaksanaan itu sesuai dengan prosedur yang sudah ada. Mereka mempelajari WPS juga sebelum pelaksanaan ini, dan penilaiannya selain visual, selain dilihat oh bagus, mulus, tidak ada perubahan bentuk, tidak ada cacat las, cappingannya pun ketinggiannya oke, baru kita lakukan radiographic test. Kalau visual welding itu untuk mengetahui cacat las di permukaan, crack, porosity, undercut, spatter. Kalau radiografi untuk mengetahui apa? Untuk mengetahui cacat las yang ada di dalam, yang tidak tampak oleh mata. Itu namanya radiographic test, atau RT, atau X-ray. Orang bilang, Pak Sugeng, di tempat saya pakai X-ray, di tempat saya pakai radiografik. Ada istilah X-ray, ada pakai RT, ada pokoknya macam-macam lah orang mengartikannya. Tapi yang jelas, setelah kita visual dengan hasilnya bagus, kita lakukan yaitu radiographic test untuk mengetahui cacat las yang ada di dalam yang tidak tampak oleh mata kita. Oke, itu welder test. Welder test mandatori sebelum proyek itu dilakukan. Sebelum proyek itu dikerjakan, welder test itu harus dilakukan. Ya, oke. Terus selanjutnya Pak. Ya, kalau ada perusahaan nggak melakukan welder test, mereka langsung melakukan proses pengelasan ya susah. Nah, langkah selanjutnya, orang QC melakukan pekerjaan welder test. Terus orang engineer menyiapkan apa? Materialnya. Material yang datang di proyek itu ada dua. Ada raw material, ada spool. Kebanyakan saat ini loh ya, ini saya informasi, saat ini di proyek yang datang itu spool. Dari luar negeri itu datang, dari Cina itu sudah berbentuk spool, dari Vietnam, dari mana-mana proyek. Kalau proyek besar itu yang datang ke site itu sudah berbentuk spool. Jarang sekali kita menemukan, bukan berarti tidak pernah, jarang sekali kita menerima material itu raw material. Raw material itu apa? Bedanya raw material sama spool. Kalau raw material itu bahan dasar, didatangkan dari toko, didatangkan dari supplier. Itu adalah raw material. Raw material itu berbentuk lonjoran gitu. Nah, kita cek semua material yang datang ke site, baik itu raw material maupun spool, kita harus cek. Siapa yang melakukan pengecekan? Material control, terus seorang QC, disaksikan oleh owner, disaksikan oleh klien kita. Ya, jadi semua material yang datang ke proyek itu harus kita cek. Bagaimana cara pengecekan material Pak Sugeng? Khususnya untuk pengecekan material raw material, raw material itu apa? Selain material pipa juga ada fitting-fitting, itu harus kita cek visualnya oke apa enggak. Sama, kalau kita mau beli mobil, kita beli motor, hal pertama yang harus kita cek apa? Visualnya dulu. Oh mulus, oh nggak ada kena benturan, oh nggak ada crack, nggak ada scratch, nggak sebagainya. Kita cek, oh udah oke. Secara visualnya udah oke, kita apa dasarnya untuk melakukan pengecekan? Dasarnya kita packing list, mil sertifikat, drawing kalau memang diperlukan, BQ kalau kita diperlukan. Kalau nggak perlukan, kita hanya butuh packing list, kita hanya butuh mil sertifikat. Packing list itu untuk apa? Pak Sugeng, untuk quantity apakah kita? Enggak, quantity itu apa katanya material control. Yang kita cek adalah kualitas. Yang kita cek adalah spesifikasi. Itu yang pertama. Kalau kita konsen ke pengecekan material. Ya, kita berdasarkan packing list, kita berdasarkan sertifikat loh.
Apakah semua material itu ada mil sertifikatnya? Ada. Sebuah material bukan hanya pipa, plat, angel, channel, itu semuanya harus ada mil sertifikatnya. Mil sertifikatnya itu menunjukkan bahwa material itu bergaransi. Material itu ada traceability-nya, ada tertelusurnya. Material itu jaminan mutunya ada. Itu mil sertifikat. Makanya kalau kita mau menginstalasi sebuah pipa, kita juga harus membawa mil sertifikat untuk memastikan bahwa pipa yang datang itu sesuai dengan spesifikasi yang kita pesan. Makanya kalau kita pesan pipa selain jumlahnya, selain ukurannya, kita juga ngecek spesifikasinya. Kayak misalnya carbon steel SA106 grade B. Terus di sertifikat itu juga disebutkan kode produksi. Kalau di material itu namanya head number. Kenapa kita harus cek head number-nya, Pak Sugeng? Jika satu ketika ada masalah dengan pipa itu, dengan tekanan sekian ternyata meledos, tidak sesuai dengan spesifikasi yang kita bisa nuntut. Lu kirim sertifikat dengan spesifikasi ini, dengan tekanan segini aman. Tapi kenyataannya begitu kita lakukan proses konstruksi, kita lakukan proses trial, kita lakukan proses commission, ternyata retak misalnya. Itu sebagai traceability, itu adalah pekerjaan quality assurance. Jadi memastikan bahwa barang yang kita terima dari supplier itu jaminan mutunya ada. Dengan apa? Dibuktikan dengan apa? Mil sertifikat. Ya, berarti kalau kita mau ngecek sebuah pipa, yang pertama visual, yang kedua dimensional, yang ketiga mil sertifikat. Untuk pengecekan material kita memakai ASME section 2. Untuk apa, Pak Sugeng? Iya, standar encode itu dibutuhkan apabila menemukan ketidaksesuaian di lapangan yang kita tidak selesai, yang susah untuk dipecahkan bersama. Makanya kalau misalnya menemukan pipa, Pak Sugeng, saya melakukan penerimaan material pipa. Ukurannya 6 in loh Pak Sugeng. Ya, berapa ketebalannya? Sekecil 40. Di tabel disebutkan bahwa ketebalannya itu 10 Pak Sugeng. Tetapi kenyataan di lapangan itu 9,3. Iya Pak Sugeng. Ya, untuk memutuskan itu kita tidak bisa katanya ini sekian, katanya ini boleh, katanya ini belum, nggak boleh. Kita kembali ke standar encode ke ASME section 2. Di situ disebutkan kalau kita menerima material dengan ukuran 10 inch ketebalan sekian, itu toleransinya sekian-sekian. Itu ada di ASME section 2. Ya, kalau kita pengen lebih belajar lagi, pengen lebih cermat, di mil sertifikatnya itu kan ada chemical composition, itu karbonnya sekian, silika. Kita lihat di mil sertifikatnya itu ada chemical composition yang kita cocokkan, apakah masuk rings atau tidak, itu ada. Mil sertifikat dengan standarnya itu pasti ada. Oh, SS106 grade B itu chemical composition-nya itu ini. Kita cocokkan dengan mil sertifikat, apakah match atau tidak. Di mil sertifikat itu pasti ada toleransinya, maksimal segini, minimal segini. Di situ ada chemical composition-nya. Ya, berarti kesimpulannya kalau kita mau menginstalasi, kalau kita menerima material yang harus kita cek adalah visual, dimensional, spesifikasi. Itu kalau kita mau ngecek. Termasuk fitting juga sama. Fitting itu ada spesifikasinya. Misalnya A105 kalau flanks. Kalau fitting itu A234 ya, atau 235 misalnya. Itu ada spesifikasinya semua. Kita cek visual, dimensional sama spesifikasinya. Oke, Pak, terus, Pak. Nah, ini adalah spool. Jadi kalau kita harus tahu istilah-istilah dulu di project. Pipe spool itu adalah serangkaian pipa yang sudah difabrikasi di workshop yang siap untuk kita instalasi di lapangan. Pak Sugeng, kalau misalnya kita datang spool dari luar negeri kayak atau dari manapun, apa yang harus kita cek? Kita pastikan dulu apakah spool itu di spool, setiap spool itu ada nomor spoolnya, ada spool number. Misalnya SPL 005 misalnya, itu ada. Nah, kita cek berdasarkan waybill-nya. Apakah perlu kita cek dimensionalnya, Pak Sugeng? Enggak perlu. Yang kita pastikan adalah spool number sama material spek. Iya, spool number-nya berapa? Oh, SPL 005 Pak Sugeng. Oh, apa materialnya itu? Carbon steel, berarti harus carbon steel. Kan kita harus, kalau misalnya kita mendapatkan pekerjaan itu multi spek, ada carbon steel, ada alloy steel, ada stainless steel. Berarti kalau kita mau menerima material spool, yang harus kita cek adalah nomor spool sama material speknya, sama jumlahnya. Loh,
kan jumlahnya itu tanggung jawab orang material control, Pak Sugeng. Enggak. Kalau spool yang datang kita harus juga menghitung jumlahnya. Misalnya 10 untuk area water intake, misalnya sekian spoolnya, ada berapa? 3. Ya kita pastikan itu benar 3. Kalau kita tidak pastikan jumlahnya, ya kalau misalnya nanti kita akan melakukan proses konstruksi terus kurang, terus apa yang bertanggung jawab? Kita sebagai field construction engineer, kita sebagai seorang QC, kita sebagai seorang supervisor harus bertanggung jawab atas spool itu, gitu loh ya. Oke, selanjutnya Pak. Ini adalah spool. Ya jangan sampai Pak pipa 10 ku opo Pak? Gak ngerti ya, kebangetan. Nanti di luar misalnya ada kebutuhan apa-apa, telepon Pak Sugeng, aku pengen tahu banyak tentang pipa, gak apa-apa. Nanti kita lakukan sesi training berikutnya ya. Nah, tahapan awal setelah kita menyiapkan dokumen, setelah kita menyiapkan tools, equipment, consumable dan sebagainya termasuk manpower, kita siapkan materialnya. Materialnya sudah oke. Ini tahapan-tahapan yang akan kita lakukan untuk proses fabrikasi. Proses fabrikasi di awal apa Pak Sugeng? Melakukan proses fit up. Ini yang kita bicarakan adalah steel. Ya, bukan HDPE, bukan GRP atau PVC. Yang kita lakukan adalah joinan pengelasan atau joinan metalurgi. Kan di awal kan Pak Sugeng sudah bilang, joinan itu ada metalurgi, mechanical, laminasi, ya, termasuk untuk pengeleman. Kalau PVC itu kan harus dilem. Ya, ini yang kita bicarakan adalah joinan untuk steel proses welding. Ini adalah tahapan-tahapan pertama kalau kita mau membuat spool, itu yang pertama adalah kita melakukan proses namanya fit up. Fit up. Kok ribet Pak Sugeng? Kayaknya enggak ribet. Jadi kalau misalnya di antara Bapak eksekutor untuk melakukan fit up, mungkin ribet kan, ini perlu skill yang cukup untuk membuat fit up seperti ini. Pak Sugeng juga pernah share videonya bagaimana memfit up sebuah pipa. Pernah itu di video. Nanti kalau perlu nanti tak kasih videonya bagaimana cara memfit up sebuah pipa. Jadi awal mula kita membuat spool, kita membuat rangkaian pipa, yang pertama adalah fit up. Fit up adalah proses menggabungkan dua pipa, antara satu pipa dengan pipa yang lain dengan komposisi spesifikasi material yang sama. Maksudnya piye? Maksudnya kalau misalnya carbon steel, ya carbon steel. Oh, apakah enggak bisa Pak Sugeng carbon steel sama stainless steel? Yo iso, tapi jarang-jarang terjadi. Biasanya kalau kita menginstalasi, memfit up atau menjoin sebuah pipa, itu biasanya spesifikasi materialnya sama, carbon steel dengan carbon steel, dengan ukuran pipa yang sama juga. Karena kalau antara pipa satu dengan pipa yang lain ukurannya berbeda, itu kita memakai reducer namanya. Dari kecil besar itu namanya memakai reducer. Kalau misalnya yang kita ceritakan adalah dengan memakai ukuran pipa yang sama, misalnya 6 in ya 6 in, 4 in ya 4 in, sama-sama carbon steel, ya ini carbon steel. Kalau carbon steel itu SA106 grade B, ya memakai spesifikasi SA106 grade B. Ini adalah fit up. Apa yang harus diperhatikan kalau kita menginstalasi pipa mulai dari awal Pak Sugeng fit up? Apa yang harus, alatnya apa saja? Ya banyak alatnya. Yang jelas kita butuhkan welding mesin, weld grinder, leveling, atau apa ya namanya water pass. Itu kita butuhkan meja kerja, kita butuhkan klem, kita butuhkan untuk kita proses pelaksanaan proses fit up. Dalam proses fit up, apa saja yang harus diperhatikan oleh kita sebagai seorang supervisor, oleh kita sebagai seorang engineer, field construction engineer, ataupun QC, apa Pak Sugeng? Yang kita perhatikan adalah gap-nya bener apa ora. Gap itu antara pipa ke pipa itu gap. Berapa jaraknya Pak Sugeng? Maksimal 4 mili. Pak Sugeng di tempatku ada yang 5 mili, gak apa-apa. Itu kan masuk toleransi. Kalau itu pun kita harus koordinasi sama welder. Welder sini kamu. Ini ada pipa gapnya 5 mili. Kamu sanggup apa ora? Sanggup Pak Sugeng. Yes, oke. Good. Langsung. Kalau misalnya weldernya gak iso, harus 4 mili. Yo, kita harus menurut welder. Loh, kalau misalnya standarnya memang 4 mili, ya kamu harus 5 mili, aku gak mau. Ya, kita harus kembali ke standar. Kalau di situ sampai Pak Sugeng gapnya di tempat saya itu sampai 10 mili. Nggak iso weldernya. Padahal itu sudah di-adjust, ukurannya sudah benar, tidak bisa dikurangi. Piye caranya? Di buttering. Di buttering itu ditambah dagingan gitu loh. Apakah buttering itu harus perlu
perlu WPS yang lain? Enggak, WPS-nya sama. Apakah buttering itu juga perlu prosedur? Enggak, buttering itu hanya menambah dagingan untuk meyakinkan bahwa gap-nya itu sesuai dengan standar 4 mili. Maksimal 4 mili. Kalau mepet nggak bisa juga. Jadi harus ada space-nya ya, harus ada space-nya gap itu. Yang harus kita perhatikan pertama adalah gap dalam proses fit up itu yang harus kita perhatikan adalah gap. Yang kedua high low. Apa high low? High low itu tinggi rendah. Antara pipa satu dengan pipa yang lain itu joinannya tinggi rendahnya itu harus dicek. High low itu toleransinya 1 mili. Kenapa high low tidak diperkenankan sampai 5 mili? Iya, akan mempengaruhi proses sirkulasi fluida yang ada di dalamnya. Untuk proses gap, untuk proses high low itu boleh lebih dari 1 mili kalau untuk bagian luar. Kalau untuk bagian dalam tidak diperbolehkan. Kenapa? Itu mempengaruhi fluida yang ada di dalamnya dalam proses sirkulasinya. Makanya toleransinya hanya 1 mili. Kalau bagian luar Pak Sugeng, contohnya ya Pak Sugeng, elbow sama pipa itu biasanya lebih tebal elbow Pak Sugeng piye. Yang luar kita korbankan, yang dalam kita pertahankan kelurusannya. Kalau misalnya pun tidak ada, nggak bisa, itu maksimal 1 mili. Oke, ya itu 1 mili. Selain high low apa? Bevel. Bevel itu harus kita buat yang bagus. Kenapa? Itu berhubungan dengan kekuatan joinan, kekuatan las-lasan. Nah kalau misalnya nggak ada bevelnya, susah, nggak ada kekuatan di situ. Loh, kenapa Pak Sugeng? Iya, Pimpo itu bukan dipakai untuk 1 hari atau 2 hari atau setahun 2 tahun. Itu harus dipakai selamanya. Kalau bisa sampai proyek itu tutup, gitu aja. Nah makanya itu kalau kita bekerja dari awal, gap-nya bagus, high-low-nya bagus, bevel-nya bagus, itu long time-nya pemakaiannya itu lama gitu loh. Kalau misalnya gap-nya nggak bagus, harus dibuat buttering semuanya, bevelnya terlalu lebar hingga pengelasannya tidak bagus, itu berpengaruh pada performa nanti. Memang 1 tahun 2 tahun nggak apa-apa lah, tapi untuk kelanjutannya nggak bagus hasilnya ya. Ini adalah fit up. Hal pertama yang harus kita yakinkan kalau kita mau menginstalasi sebuah pipa itu yang pertama adalah fit up. Fit up adalah menggabungkan 2 pipa dengan spesifikasi yang sama, dengan panas dan tekanan kalau kita dengan welder ya. Itu pipa. Yang harus diperhatikan adalah gap, high low sama bevel. Itu dalam proses ini harus dicek oleh seorang QC. Jadi sebelum dicek oleh seorang QC, si supervisornya itu datang, lu sudah selesai enggak itu fit up-nya? Sudah Pak. Coba aku lihat. Dicek sama supervisornya high low-nya pasti. Karena yang pertama yang harus diperhatikan sama supervisor pasti high low. Karena high low itu kritikal. Ya, gap oke lah. Gap itu nanti 4, 5 oke lah bisa diatur lah. Tapi kalau high low itu susah. High low itu harus benar-benar high low. Harus benar-benar high low-nya bagus. Tidak boleh ada naik turunnya terlalu tinggi. Dan yang ketiga dicek itu levelingnya. Apakah antara 2 pipa dengan pipa yang lain itu nantinya itu apa levelnya bagus atau tidak. Makanya di situ ada yang namanya water pass harus paham ya. Oke, ini harus diinspeksi fit up inspection report oleh seorang QC sebelum kita melakukan proses welding. Kenapa ujungnya itu harus digerenda Pak Sugeng? Iya, dalam proses pengelasan itu harus bersih, harus bebas dari painting dan sebagainya. Makanya harus dibersihkan pakai digerenda lah. Bagian ujungnya itu pasti digerenda. Ya, oke Pak, dilanjutkan Pak. Setelah fit up oke, dirasa sudah oke semua. Nah, baru kita melakukan proses welding. Nah, ini adalah fit up yang harus kita tahu apa? Ini adalah alatnya. Itu ada gapnya kita memakai namanya taper gate ini kayak. Kalau kita ingin tahu high low ada namanya high low gate. Kalau kita pengen tahu tentang bevel ada yang namanya ini welding gate. Ini cara kita untuk mengetahui high low, cara kita untuk mengetahui gap, cara kita untuk mengetahui bevel dengan alat. Gak bisa kalau kita lihat seperti itu aja. Kalau mungkin gap, mungkin bisa. Mungkin dikira-kira 4 mili, 5 mili oke lah. Tetapi kalau misalnya masalah bevel ya harus memakai alat. Ya, harus high low itu memakai alat. Alatnya dimasukkan, tarik salah satunya berapa selisihnya itu kita untuk mengetahui high low itu pakai alat namanya high low gate. Ya, ini caranya seperti ini contohnya ya. Itu ada alatnya taper gate, ada welding gate, itu harus dipahami dulu ya. Terus Pak.
Nah, setelah proses fit up sudah oke, gap-nya oke, high low-nya oke, baru kita melakukan proses welding. Siapa yang menentukan Pak Sugeng? Ya kita, QC, ya kita supervisor. Kalau supervisor bilang, QC, fit up-nya udah oke. Tolong dibuatkan metriknya. Ingat, di setiap joinan pipa, di setiap joinan ducting, di setiap joinan pengelasan itu harus ada metrik namanya. Metrik itu apa Pak Sugeng? Metrik itu adalah identifikasi joinan itu sendiri. Oh, joinan ini join nomor 1, fit up tanggal sekian, welding tanggal sekian, welder stemnya nomor sekian, di NDT tanggal sekian. Itu namanya metrik. Metrik itu identifikasi sebuah joinan. Jadi kalau misalnya orang lain lihat, oh ini joinan nomor 1, sudah di fit up tanggal sekian, hasilnya oke, diasisi oleh QC. Nah selanjutnya proses welding. Oh ini sudah di welding ternyata, weldingnya tanggal sekian, di welding oleh welder nomor sekian. Karena setiap welder itu ada yang namanya welder stem. Tidak mungkin di situ welder Suratno, Suparman, Bambang terlalu panjang. Setiap welder itu ada yang namanya welder stem. Welder stem itu diberikan ke welder setelah mereka melalui proses welder test dan mereka mengantongi yang namanya welder sertifikat. Dasar itu kita membuat welder stem. Welder stem itu setiap welder mempunyai kualifikasi yang berbeda. Oh welder A, oh Suparman W1, Bambang W2, Supri B3, W3. Itu harus punya. Dan seorang supervisor, seorang field construction engineer, seorang QC harus mengantongi itu. Sehingga misalnya terjadi ada pengelasan yang bukan orang itu, kita bisa ngomong mana? Stemmu. Oh nggak ada Pak, nggak bisa. Kamu nggak boleh melakukan pengelasan itu karena orang yang melakukan proses pengelasan harus terkualifikasi. Ya, dibutuhkan apa? Dibutuhkan metrik. Di metrik itu disebutkan W1, kamu yang ngerjakan ya Bang. Oke Pak. Untuk apa? Bila mana satu ketika kita melakukan proses visual, bila mana satu ketika kita melakukan proses NDT, terus di situ ada cacat las yang bertanggung jawab untuk melakukan perbaikan adalah W itu tadi, welding itu tadi, bukan orang lain. Ya, karena itu menyangkut duit, karena itu menyangkut bonus. Kalau di antara beberapa joinan itu bagus semuanya, mereka pasti dapat bonusnya. Jadi dalam proses welding itu di lapangan itu biasanya ada dua sistem, dua metode. Ada yang memakai SMAW, memakai stick seperti itu, ada yang memakai GTAW. SMAW itu adalah seeded metal arc welding. Kalau GTAW itu gas tungsten arc welding. Sama, fungsinya sama, cuma metode pengelasannya berbeda. Kawat lasnya juga sama. Penamaannya berbeda. Yang intinya adalah chemical komposisinya sama. E7018 dengan ER70SG itu sama komposisinya. Cuma yang membedakan itu metode pengelasannya. Apa sih perbedaan antara GTAW SMAW Pak Sugeng? Itu hasil pengelasannya itu beda. Kalau GTAW itu lebih halus. Karena apa? Memang pengelasannya biayanya lebih mahal. Memakai gas argon. Kalau SMAW enggak, pakai stick aja. Ingat, sebelum kita melakukan proses pengelasan, ada 3 tahapan yang harus kita pahami. Sebelum pengelasan, selama pengelasan, dan setelah pengelasan. Ada 3 tahapan. Sebelum pengelasan kita cek dulu, fit up-nya bener apa enggak, materialnya bener apa enggak, kawat lasnya bener apa enggak yang mau kita lakukan proses pengelasan itu, titik poinnya bener apa enggak sesuai dengan gambar, dantumnya atau titik poinnya itu benar apa enggak, joinannya benar apa enggak, gapnya semuanya. Itu sebelum pengelasan. Jadi sebelum pengelasan yang dicek itu banyak. Selain fit up, kita pastikan materialnya benar, kita pastikan weldernya udah di sertifikasi, kita pastikan kawat lasnya sudah oke, sudah dipanasin. Karena dalam proses pengelasan SMAW, kawat lasnya itu harus dipanasi, Mas, atau dulur. Untuk apa? Supaya tidak terjadi cacat las. Kenapa? Nanti saya bicarakan kenapa sih kok bisa terjadi porosity, kenapa sih kok bisa terjadi crack, kenapa sih kok bisa terjadi undercut. Nanti tak ceritakan di sesi ini. Sama nanti ada halaman berikutnya. Ini adalah welding, suatu pekerjaan menggabungkan 2 pipa dengan panas dan tekanan dengan memakai filler metal atau tetapa filler metal dengan komposisi material yang sama. Maksudnya
kalau kita mau melakukan pengelasan pada carbon steel, berarti chemical komposisinya kawat las juga sama carbon steel. Jadi sama dia, gaduh. Nah, kalau kita mau menginstalasi piping carbon steel, kita memakai kawat las stainless steel, ya enggak gaduh. Itulah fungsinya WPS, menentukan material dasar dan menentukan kawat las yang akan dipakai. Selain itu untuk menentukan apa? Posisi pengelasan, metode pengelasan, itu di WPS itu ada. Oh, itu di preheat atau tidak di preheat, dipanasin atau tidak dipanasin. Biasanya kalau melakukan pengelasan dengan ketebalan tertentu, kita memakai yang namanya preheat. Kenapa? Untuk supaya dalam proses pengelasan itu mulut tidak terjadi crack. Karena crack terjadi karena pendinginan cepat. Kenapa kok kalau pengelasan ketebalan itu harus di-preheat? Karena biar dia merata panasnya di daerah khas 200 mili dari joinan itu. Ya, jadi sebelum kita melakukan proses pengelasan ada 3 tahapan yang harus kita pahami sebelum pengelasan, selama pengelasan. Selama pengelasan apa Pak Sugeng? Ya kita lihat ampernya bener apa enggak, voltasenya bener apa enggak, terus tekniknya mereka melakukan pengelasan bener apa enggak, ditutup apa enggak misalnya ya. Pak Sugeng, Kau, ini ada pertanyaan Pak Sugeng, boleh iya, dijeda Pak Sugeng? Pak Sugeng. iya boleh. Ini yang berkaitan dengan pengelasan. Ini dari Mediansyah Medi. Ini jika pada saat pengelasan, area pengelasan itu tiba-tiba kena hujan, apakah area lasan tersebut harus diulang lagi Pak Sugeng? Nah, gitu. Oh ya, makanya dalam proses pengelasan Pak Sugeng cerita, sebelum melakukan proses pengelasan kita siapkan dulu. Oh, situasinya ini mendung ya, ditutup Mas. Nah, kalau misalnya tidak ditutup Pak Sugeng, mereka melakukan pengelasan. Nah, selama proses pengelasan kita harus awasin. Begitu misalnya dalam proses pengelasan terus terjadi hujan, kertak, terus las-lasannya itu kena air. Kita pastikan dulu, karena satu faktor cacat las itu karena pendinginan cepat, terutama karena air. Nah, kalau las-las itu panas, tiba-tiba kena guyur air, pastinya retak. Sudah pasti itu retak. Sudah pasti itu cacat las. Oh, terus piye Pak Sugeng? Ya dipotong no. Makanya persiapan untuk melakukan proses pengelasan itu harus rapi, ditutup. Oh, iki mendung kate udan, ditutup. Dalam proses pelaksanaannya juga diawasi. Oh, mau hujan diperingatkan Mas, pakai cover ya, pakai tenda ya sebelum melakukan pengelasan. Ingat, dalam proses pengelasan suhu udara, kelembapan udara harus dijaga. Karena kalau tidak, kalau misalnya udaranya lembab, mengandung air, itu akan menyebabkan porosity. Kalau misalnya terjadi pengelasan, terus terjadi hujan, terus hasil pengelasannya kena air, ya tak potong. Kalau Pak Sugeng jadi ownernya, kalau Pak Sugeng jadi konsultannya, apalagi Pak Sugeng jadi seorang QC-nya, nggak mau, potong. Loh kenapa? Loh itu loh, kamu habis ngelas terus kena air, pastinya itu rusak pengelasannya. Iya, kenapa? Ada pendinginan cepat. Salah satu faktor cacat las crack itu karena pendinginan cepat. Loh, kalau misalnya si kontraktornya nggak mau saya Pak Sugeng, ya wes, kalau memang nggak mau saya minta itu di radiografi. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa las-lasanmu itu tadi nggak rusak. Kalau di radiografi kan kelihatan, oh itu crack apa tidak. Kita harus visual ada crack apa tidak. Itu kalau misalnya terjadi hujan. Itu Mas. Nah, setelah proses sebelum kita cek, selama kita cek, setelah pengelasan kita cek apa visual weldingnya, ketinggian cappingnya. Kan pengelasan itu ada filler, ada root filler sama capping ya. Cappingnya yang kita cek ketinggiannya apakah sesuai dengan ketebalan pipa. Loh, berapa standarnya Pak Sugeng? Kalau untuk Badwell itu ketebalan pipa yang paling kecil dikali 0,3. Misalnya ketebalan pipanya 10, berarti 10 kali 0,3. Oh, ketinggian cappingnya 3 mili misalnya. Kita harus cek juga visualnya, kita harus cek cappingannya, kita harus cek perubahan bentuknya. Kalau di awal sudah di fit up lurus, terus ternyata habis jelas meletot-meletot, nggak karu-karuan gitu, menggak-menggok, itu berarti ada perubahan bentuk. Ada deformasi, perubahan bentuk. Itu nggak boleh.
Berarti kesimpulannya weldernya nggak benar. Kenapa welder itu harus dikualifikasi untuk memastikan bahwa dalam proses pelaksanaan konstruksinya nanti bagus, nggak salah, nggak sembarangan gitu. Jadi dalam proses pengelasan itu ada istilah sebelum, selama, dan sesudah. Nah sesudahnya ini agak ribet. Kita harus cek visual, kita harus NDT, kita harus apa? Kita harus ngecek liquid dan sebagainya ya. Ini adalah welding. Welding dilakukan berdasarkan welding prosedur spesifikasi dan weldernya harus dites atau dikualifikasi. Kawat lasnya harus dipanasin kalau SMAW ya. Jadi kawat sticknya itu harus dipanasin dulu di oven 250 derajat sampai 300 derajat selama kurang lebih atau 600 derajat selama kurang lebih minimal 60 menit atau 1 jam. Nah setelah itu baru dibawa ke lapangan memakai termos. Nah di termosnya juga harus dicepin, harus dipanasin. Kenapa harus dipanasin? Kalau tidak dipanasin akan menyebabkan porosity atau pengelasannya itu nggak bagus. Itu. Ada lagi pertanyaan mungkin? Ada Pak, pertanyaan Pak Sugeng cuma terkaitan pengelasan. Nah, ini pertanyaannya dari Pak Nurmansyah dari Padang ya. Bagaimana cara kita menentukan sambungan antara pipa dan dengan valve atau equipment itu menggunakan flank atau welding Pak Sugeng? Bisa dibantu jelaskan Pak? Iya, kita kembali untuk menentukan itu sambungannya pakai welding atau itu sambungannya pakai flank. Apa dasarnya Pak Sugeng? Ya dasarnya drawing Bapak-bapak. Kita makanya harus mempelajari drawing dulu. Di drawing itu sudah jelas kalau titik-titik itu berarti kita memakai pengelasan. Kalau ada strap gini, satu kayak angka 1 itu berarti flank to flank. Kalau seperti sini itu berarti shock atau threaded ada. Makanya di awal proyek sebelum kita melakukan proses pengelasan dicek dulu lambang-lambangnya yang ada di isometric drawing. Kan tadi saya jelaskan di situ ada simbol-simbol pengelasan, di situ ada simbol joinan. Nah, simbol joinan itu dipelajari. Oh, ini flank to flank kayak, ini pengelasan, ini threaded. Itu ada di lambang pengelasan. Dasarnya apa? Isometric drawing. Di detail drawing juga disebutkan. Makanya sebelum kita mau melakukan proses konstruksi, kita pelajari drawing dulu. Kita pelajari simbolnya dulu. Nah, kalau sudah oke, pasti kita baru melakukan proses jointing. Jointing kan ada welding, ada flank, ada threaded, dan sebagainya. Untuk menentukan itu di threaded, untuk menentukan itu di flank to flank, atau untuk menentukan itu di las atau tidak, kita lihat di joint design. Kita lihat di detail drawing. Di detail drawing itu nanti disebutkan, ini flank to flank, ini joinan welding, ini joinan threaded, itu lihat di drawing, Pak. Ya? Tidak apa-apa, nanti tak kasih contohnya drawingnya kayak opo sih, detail drawing itu kayak apa, nanti tak kasih contoh supaya jelas nanti di lapangan sehingga tidak salah paham. Wih, terus Pak. Oke, ini pertanyaan terkait dengan pengetesan pipa nih Pak Sugeng. Pak Yuzo Heru namanya. Untuk pengujian instalasi pipa itu selain hidrotes, adakah metode pengetesan yang lain gitu? Pak. Oh, itu nanti di satu materi ini nanti jelaskan. Makanya pertanyaannya dulu sampai saya selesai sesi. Makanya tak cepetin. Tidak apa-apa. Ayo. Terus lembar selanjutnya. Ini adalah welding pipe. Nah, setelah ketinggian ini Pak, ini ada pertanyaan dari namanya kurang jelas ini. Saya ya kenapa? RNYPRB ya apa nih namanya? Itu kode-kode. Singkatan. Ini nama ini kode piping spool drawing nih RNYPRB ya. Ketinggian capping itu 0,3 dikali thickness pipa referensi standar code apa ya Pak? Nah, ini tak lihat ya. Tak carikan AWS-nya atau tak carikan standar code-nya. Nanti tak kirimkan ya. Nanti tak carikan standar untuk ketinggian capping 0,3 kali tebal pipa sama. Kalau misalnya itu untuk butt well. Untuk fillet well, ketebalan pipa dikali 0,7. Itu ada di ya, AWS. Kalau nanti fillet well 0,7 ya teman-teman. Ya. Kalau pipa 0,3 dikali thickness pipa ya. Ya. Kalau butt well, tebal pipa yang paling rendah, yang paling kecil dikalikan 0,3. Kalau fillet well itu ketebalan
pipa atau plat yang paling kecil dikali 0,7 sudutnya itu nanti kelihatan. Dasarnya apa? Nanti tak carikan dasarnya, tak kasihkan sampean berdasarkan AWS nomor sekian atau berdasarkan ASMI nomor sekian, nanti tak ASMI nomor sekian nanti tak carikan dasarnya ya. Oke. Ya. Lanjut Pak Sugeng. Oke, nanti slide berikutnya. Ini adalah welding. Pelaksanaan welding itu paling penting. Ini adalah visual welding. Setelah kita melakukan proses fit up, baru kita melakukan proses visual welding. Visual welding itu untuk apa sih? Visual welding itu adalah suatu pekerjaan untuk mengetahui bahwa di permukaan pengelasan itu ada cacat apa enggak, ada cacat las apa tidak. Itu visual welding. Kenapa kok seperti itu Pak Sugeng? Kok harus di visual? Iya, di awal proyek, di awal kita melakukan proses pengelasan, kita pastikan dulu dalam pelaksanaan itu preparation-nya itu bagus. Karena kalau preparation-nya tidak bagus, yang tadi saya sebutkan selama pengelasan tidak dilakukan dengan baik, nanti timbulnya akan seperti ini. Ada undercut, ada crack, ada porosity, ada spatter, ada slag, dan sebagainya. Visual welding diperlukan setelah kita melakukan proses welding pada suatu pengelasan di pipa. Kenapa kok bisa undercut, Pak Sugeng? Undercut itu bagian base metalnya itu termakan las-lasan. Itu kan undercut. Kenapa kok bisa undercut? Mungkin pertama ukuran kawat lasnya terlalu gede, misalnya pertama. Yang kedua, ukuran las-lasan itu akan ukuran kawat las itu akan 2 mili, 2,6, 3,2, 3,64, 4,2 atau 4,6 itu ukuran pipa, ukuran kawat las. Kalau misalnya gapnya cuma kecil terus kita memakai kawat las yang gede, pasti undercut. Yang pertama itu pemakaian kawat lasnya salah. Yang kedua, karena arusnya terlalu tinggi misalnya. Arus untuk arus pengelasannya itu terlalu tinggi sehingga apinya terlalu besar. Sehingga dia mebet-mebet sehingga dia melukai base metalnya. Ini bahasa kita. Selanjutnya angin. Kalau kita dalam proses pengelasan kan kita cek tadi selama proses pengelasan kita pastikan sudah tertutup, terhindar dari angin. Kenapa? Kalau kita melakukan pengelasan, terus anginnya kenceng, pasti kan apinya kan mebet-mebet. Itu pasti kena base metalnya. Ujung-ujungnya kenapa? Ujung-ujungnya weldernya tidak bagus. Loh kenapa Pak Sugeng kesimpulannya seperti itu? Nah ya kalau udah tahu gapnya kecil, kenapa memakai kawat las yang gede Mas? Udah tahu ada angin kencang, kenapa enggak ditutup? Udah tahu arusnya, ampernya terlalu besar, kenapa harus tidak diturunkan? Itu ujungnya di situ. Terus kenapa terjadi crack? Sama kasusnya seperti tadi. Tiba-tiba kita ngelas gitu ya. Tiba-tiba kita ngelas, tidak sengaja kita minum di atas las-lasan itu. Ternyata minuman itu tumpah misalnya. Terus terkena las-lasan. Itu yang sering terjadi. Sehingga las-lasan itu crack. Kenapa kok bisa crack? Karena pendinginan cepat. Kalau misalnya contohnya ambil gelas kita kasih air panas yang sangat panas. Nah setelah itu kita tuang gelas, dihilangkan air panasnya, kita kasih air dingin, langsung crack. Biasanya seperti itu, tidak semuanya sih. Biasanya seperti itu. Tetapi kalau khusus kawat las, kalau untuk pengelasan akan terjadi seperti itu. Kenapa? Pendinginan cepat. Karena begitu, makanya dalam proses pengelasan itu kalau semakin lama dingin, makanya kan ada istilahnya PWHT, post well heat treatment, itu dipanasin dulu supaya pendinginannya itu lama. Kalau pendinginannya lama, dia akan menjadi getas. Kalau kerupuk itu kan keras. Berarti kalau misalnya ada getaran, dia akan patah. Sama. Kalau di pengelasan itu tidak boleh keras, dia harus getas. Supaya dia misalnya ada tekanan, ada pressure, ada panas, dia mengikutin gitu loh. Kalau dia terlalu keras, ada tekanan pressure yang tinggi, dia akan retak. Nah, kenapa Pak Sugeng catat kelas undercut, crack itu tidak diperbolehkan? Untuk jangka waktu yang sebentar mungkin tidak ada masalah. Tetapi untuk jangka waktu yang panjang, 10 tahun, itu akan terjadi, dia retaknya itu akan jalan. Itu jalan hingga dia mematahkan apa?
joinan las-lasan ini, joinan las-lasan ini, makanya harus cacat las itu harus dihindari dari awal. Ya, makanya ada istilah visual welding. Semua las-lasan yang ada di proyek itu harus di visual welding. Dipastikan bahwa tidak ada cacat las pada permukaan las-lasan. Oke. Terus Pak, tuh ada undercut, porosity, crack, spatter. Nah, setelah kita melakukan visual welding, oke, hasilnya tidak ada cacat las, tidak ada undercut, tidak ada crack, tidak ada porosity, tidak ada spatter. Selanjutnya apa Pak Sugeng? Kita lakukan NDT. NDT itu non-destructive test, adalah tes yang tidak merusak, namanya non-destructive test. Kalau destructive test itu adalah tes yang merusak. Contohnya kalau kita membuat WPS, itu tesnya destructive test, tes yang merusak, dipotong-potong, ditarik, di-bending, ditekan, itu kalau kita membuat WPS dengan cara seperti itu. Tetapi kalau kita ingin mengetahui kualitas las-lasan yang ada di lapangan, itu namanya NDT, non-destructive test, suatu tes yang tidak merusak, hanya di foto, hanya digesek-gesek, hanya di hanya dikasih getaran. Kalau magnetic particle test itu kita tahu gitu loh. Ini adalah jenis-jenis NDT, non-destructive test, tes yang tidak merusak. Untuk apa NDT dilakukan Pak Sugeng pada pengelasan? Untuk mengetahui cacat las yang tidak tampak oleh mata. Bagian dalam, bagian root. Loh, kalau pipanya panjang, masa kita tahu rootnya itu rusak apa enggak? Di dalamnya itu bagian pengelasan, bagian awal yang bagian dalam, mana tahu ada pringkel-pringkel, ada tidak semut, ono bolongi, terus ada tidak gatuk atau tidak match dengan material dasar, kan bisa saja. Makanya kita lakukan yang namanya NDT untuk mengetahui cacat las baik di permukaan maupun di dalam yang tidak tampak oleh mata kita. Ya, apa salah satunya? Penetran test. Penetran test itu untuk mengetahui cacat las di permukaan, baik yang tidak tampak oleh mata kita. Dengan cara apa? Kita memberikan cairan merah yang namanya penetran, kita tunggu sebentar, 10 menit. Kalau misalnya di situ ada lubang, di situ ada crack, pasti dia masuk ke dalam. Nah, setelah itu permukaannya kita bersihkan. Nah, setelah kita bersihkan, kita kasih cairan putih yang disebut developer. Nah, developer itu nanti cairan itu akan berubah menjadi bubuk, menjadi debu. Yang sifatnya debu kan menyerap cairan yang ada di dalam. Begitu developernya kita aplikasi ke dalam permukaan las-lasan, tunggu selama 10 menit, nanti bila mana di permukaan las-lasan itu ada crack, ada porosity, dia akan ke atas. Air yang tadi atau penetran yang warna merah tadi akan naik ke atas. Semakin dalam dia cacatnya, ngefleknya yang ada di permukaan itu, putihnya itu merahnya itu semakin melebar, itu berarti semakin dalam. Kalau hanya titik-tik, nggak apa-apa itu mungkin ada sedikit lubang kecil yang tidak dalam, itu nggak masalah. Setiap cacat las itu pasti ada toleransinya. Contohnya undercut itu toleransinya tidak boleh lebih dari 1 mili. Pinhole itu tidak boleh lebih, tidak 1, kalau tidak dalam boleh. Nah, untuk mengetahui itu kita lakukan penetran test. Standar itu ada di ASME Section 5, ada di situ disebutkan tentang NDT. Jadi ASME Section 1 itu untuk boiler, ASME Section 2 itu untuk material, ASME Section 5 itu untuk NDT, ASME Section 8 itu untuk pressure vessel, ASME Section 9 itu untuk WPS, untuk pengelasan. Makanya standar itu harus dipahami dulu. Pak Sugeng. Ya. Ini ada pertanyaan nih terkait dengan pengelasan dari Pak Yakin Ermanto. Mengapa kawat las atau elektroda SMAW itu dipanaskan sebelum dipakai, Pak? Kenapa kawat las argon tidak gitu? Terima kasih. Ya, karena kalau tidak dipanasin, kan nanti gini, dalam proses pengelasan itu apa sih? Kita tahu definisinya dulu dah. Pengelasan itu adalah suatu cara menyatukan dua pipa atau dua material dengan komposisi yang sama, dengan panas dan tekanan
baik dengan memakai filler metal apapun tidak. Yang kita tekankan itu dengan panas dan tekanannya itu tadi. Nah, kalau kita memakai kawat las dengan kawat lasnya dingin, apa nanti akibatnya? Sampean tahu apem enggak? Apem atau surabi. Surabi itu yang bagian pinggir itu kan bolong-bolong, itu namanya porosity. Kenapa? Karena kawat lasnya tidak dipanasin, kawat lasnya dingin hingga lembab dia. Kalau kenapa kawat las harus panas? Karena dalam proses pengelasan itu kita mengalirkan panas, menyatukan dua benda dengan panas dan tekanan. Nah, kalau kawat lasnya tidak panas, kan gimana gitu loh. Main logika bukan logika engineering lah kita. Logika aja, main logika kehidupan. Kalau misalnya kita mau melakukan kalau kita mau lari misalnya, lomba lari misalnya, apa yang harus kita harus pemanasan dulu untuk memastikan bahwa kalau kita sudah lari menyatu gitu loh. Sama dengan ini kalau kita melakukan pengelasan, kawat lasnya nggak dipanasi terus dingin, apa jadinya? Dalam proses pengelasan nanti menghasilkan pengelasan yang tidak bagus, porosity kayak itu biasanya. Makanya kawat lasnya harus dipanasin dulu, ya. Oke, Nanti terima kasih. secara engineering tak jelaskan, materinya tak kasih secara engineering. Oh, karena ini loh ya, ada. Ini secara non engineering aja lah, tak ceritakan secara aja, logika aja, ya. Oke. Nah, setelah itu apa NDT? NDT itu untuk mengetahui cacat las yang tidak tampak oleh mata, baik itu di permukaan maupun di dalam. Dengan cara di penetran test, ada magnetic test, ada radiographic test, ada ultrasonic test. Tak bahas satu-satu nanti di halaman berikutnya. Ayo Pak, halaman berikutnya Pak. Lumayan pesertanya. Ini adalah NDT yang tadi disebut penetran test. Dalam proses penetran test itu ada 3 material yang harus kita pahami. Ada penetran test, ada cairan penetran, ada cairan removal, ada cairan developer yang fungsinya masing-masing berbeda. Kalau penetran itu kalau penetran itu adalah cairan merah yang fungsinya kalau misalnya ada cacat las dia akan masuk ke rongga-rongga cacat las itu, sehingga begitu nanti bagian permukaannya kita bersihkan memakai removal, pakai cleaner yang atas, begitu yang penetran itu kan nanti masuk ke dalam las-lasannya yang cacat tadi itu kan. Begitu nanti kita kasih cairan developer itu adalah cairan putih yang begitu kita semprotkan ke dalam permukaan las-lasan, nanti dia akan berubah menjadi tepung. Nah, menjadi seperti abu debu, nempel ke dalam permukaan itu. Sifatnya debu, dia akan menarik cairan bila mana terjadi cacat las di dalam permukaan las-lasan. Bila mana semakin dalam, berarti cairan yang merah yang akan keluar dari dalam itu semakin melebar, itu berarti semakin dalam. Kalau misalnya hanya titik-titik, enggak, berarti itu enggak terlalu dalam. Itu contohnya seperti itu. Untuk mengetahui bagaimana cara melakukan penetran test, Pak Sugeng punya videonya, itu sering tak share ke LinkedIn, itu sering itu. Makanya kalau misalnya, Pak Sugeng aku butuh materinya, aku butuh videonya, ya tak kasih nanti supaya bisa dipelajari baik oleh fresh graduate maupun bagi QC yang baru berkecimpung di dunia project. Ya, terus Pak, ini adalah Oke, NDT. Pak, ini sebelum ke selanjutnya, ini ada pertanyaan lagi nih dari banyak tanya Juna. Iya. Semangat nih anak-anak bertanya ini terkait pengelasan ini. Pak, ini ada dari Lutfi Alfikri. Assalamualaikum, saya Lutfi Alfikri dari mahasiswa Teknik Mesin UNAN nih. Mahasiswa nih Pak. Ya. Bertanya Pak, ini untuk quality control itu pakai pihak ketiga Pak. Nah, ini third party nih maksudnya. Apakah harus pakai third party atau enggak gitu Pak Sugeng? Oh, gini. Suatu company, suatu perusahaan itu pasti mempunyai seorang QC inspector. Nah, QC inspector yang dimaksud itu bukan pihak ketiga. Kalau kita melakukan proses inspeksi fit up, visual welding, itu nggak perlu pihak ketiga. Company-nya atau perusahaan itu cukup meng-hire seorang inspektor yang mempunyai kualifikasi tertentu, misalnya WIE,
NDT level 2, dia WE ataupun sejenisnya, dia harus terverifikasi. Seorang welding inspector yang di-hire, diangkat oleh sebuah perusahaan, itu harus mempunyai kualifikasi minimal welding inspector, NDT level 2 atau NDT level 1, itu harus punya. Kalau seorang QC tidak mempunyai kualifikasi, dia tidak diperkenankan untuk melakukan inspeksi pada suatu konstruksi piping. Jadi yang dibutuhkan untuk pihak ketiga biasanya proses NDT, baik itu PT, MT, UT, MT, RT, itu pihak ketiga, bukan perusahaan. Karena apa? Karena untuk mengadakan itu biasanya mahal, makanya disubkonkan ke pihak ketiga. Yang pihak ketiga itu sifatnya independen, dia tidak bisa disetir oleh siapapun. Aku misalnya seorang project manager, pihak ketiga, buat semuanya ini oke. Nggak bisa. Pihak ketiga itu independen meskipun dia yang bayar. Karena apa? Yang bicara itu bukan manusianya, yang menentukan cacat lasnya itu bukan manusianya, tetapi mesin. Nah, kalau misalnya seperti ini, penetran test, masa yang bicara, ini kok bisa merah, ini kok bisa merah? Ya yang menentukan kan alat, kan mesin, kan ini penetran, bukan kita. Nah, kita yang menentukan, oh ini cacat Pak, untuk memastikan, memutuskan ini cacat atau tidak, itu adalah seorang inspektor yang terkualifikasi. Berarti Mas, kalau nanti habis lulus kuliah, itu apa Pak Sugeng supaya saya bisa menjadi seorang engineer, apa Pak Sugeng untuk menjadi seorang inspektor? Ikut WI, ikut NDT, ikut coating inspektor, mana yang terjangkau biayanya itu diambil. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi seorang QC, quality control. Kalau saya kepengen jadi seorang construction engineer Pak Sugeng, belajarlah misalnya Primavera kayak PDMS kayak atau apapun ya. Makanya kalau kita bermodal hanya ijazah aja, ya susah kalau nggak ada koneksi. Ya, oke. Ini adalah penetran test, suatu cara untuk mengetahui cacat las yang ada di permukaan maupun yang ada di dalam. Ini adalah NDT juga, magnetic particle test atau MT, mengetahui discontinuity di permukaan atau di bawah permukaan ferrous material. Dengan cara bagaimana? Dengan cara memberi aliran listrik atau magnetik. Jadi di antara dua ini yang digambar itu nanti dikasih aliran listrik dia, sehingga tercipta satu medan magnet di situ ya. Nah di tengahnya kita kasih serbuk. Nah kalau serbuk itu menggumpal gitu setelah dikasih aliran itu, berarti di situ ada cacat las. Tetapi bila mana serbuk itu tidak bergerak apapun, dia tetap, itu berarti tidak ada cacat las di situ. Caranya piye Pak Sugeng untuk mengetahui ini? Lihat di YouTube magnetic particle test, lihat di YouTube pasti dijelaskan di situ meskipun memakai bahasa Inggris. Kalau lihat gambarnya mungkin tidak punya bayangan. Tetapi kalau kita lihat di YouTube pasti jelas nanti kan di situ caranya kayak gini. Itu magnetic particle test untuk mengetahui cacat las yang ada di dalam yang tidak tampak oleh mata kita. Ya, itu adalah magnetic particle test. Lanjut Pak. Lanjut. Selain ini adalah radiographic test. Radiographic test podo ambil ekstrim Mas atau Mbak atau Bapak-bapak. Podo kalau kita mau misalnya kita MCU misalnya. Kita mau ada Pak Sugeng MCU. Salah satu MCU itu adalah X-ray untuk mengetahui bahwa di dalam tubuh kita, di dalam dada kita, itu gak ada flek, gak ada cacat, gak ada apa-apa, gak ada penyakit. Itu X-ray. Tetapi X-ray itu bukan hanya untuk tubuh kita. Kalau kita ingin mengetahui cacat las yang tidak tampak oleh mata, yang di dalam las-las itu apakah ada cacat atau tidak, kita memakai X-ray atau radiographic test. Apa sumber radiasinya? X-ray atau gamma ray. Prinsip kerjanya, sinar radiasi menembus material dan membuat image. Jadi apa yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan source. Terus film. Ya, yang dibutuhkan film. Jadi dalam proses radiografi itu ada filmnya. Filmnya nanti kita tempelkan ke pipa, kita kasih radiasi X-ray. Nah setelah itu baru kita tunggu sebentar, kita lihat di ruang tertutup atau dark room. Nah di situ nanti kita cuci. Setelah kita cuci kita lihat,
oh ada flag. Selama las-lasan itu tidak ada flag, dia akan mulus gitu. Tapi kalau di situ ada hitam, ada crack gitu, seperti gambar garis itu, baik itu slag, porosity atau kropos lah istilahnya kalau orang kita, itu kita memakai alat yang disebut X-ray atau radiographic test. Pada umumnya di project itu kita memakai penetrant test sama radiographic test pada umumnya. Tetapi kita lihat materialnya, Pak Sugeng, bila mana joinan pipa itu harus di X-ray, bila mana joinan pipa itu harus di penetrant test, bila mana harus di magnetic test, kita kembali ke spesifikasi, kita kembali ke dokumen, ke drawing. Di drawing itu atau di pipe list drawing nanti dijelaskan, oh line ini harus di radiografik sekian persen Pak Sugeng, di line ini harus sekian persen di X-ray, di RT maupun di PT, itu ada di spesifikasi di drawing. Ya, jadi NDT untuk mengetahui pipa itu di NDT apa enggak, itu lihat di drawing. Kalau di drawing enggak ada, lihat spesifikasi. Kalau di spesifikasi enggak ada, lihat di dokumen kontrak. Kalau tidak ada di situ, dia di pipe list. Kalau tidak ada semua, berarti tidak dilakukan NDT. Ngunai wis aman, ya. Lagi terus, Pak. Terus slide-nya. Ini adalah radiographic test, suatu cara untuk mengetahui cacat las yang ada di bagian dalam. Terus Pak, slide-nya Pak. Di situ nanti kan tadi ada pertanyaan tentang leak test. Leak test itu ada dua, hidrostatik test, pneumatic test. Apa saja yang harus dikerjakan sebelum kita melakukan leak test? Ayo nanti tak jelaskan. Yo, selanjutnya Pak, sesi halaman berikutnya. Halaman berikutnya Pak. Ini kan radiographic test. Ada yang namanya UT. Selain PT, ada MT. Selain MT, ada UT. UT itu adalah ultrasonic test. Prinsipnya, kita lihat di gambarnya nanti. Kita lihat. Kalau Pak Sugeng menjelaskan, nggak bisa. Halo Pak, dilanjut Pak, halamannya Pak, ya. Pak Emil. Halo? Ya, dilanjut halamannya Pak. Halo? Halo? Iya, Pak. Agak terputus sinyalnya di sini, mungkin agak lambat di sini sinyalnya. Oh, di tempat Bapak berarti? Dilanjut, Pak, sinyalnya kalau nanti saya jelaskan untuk NDT selain ini apa aja. Nggak bisa jalan. Apa sayanya ya. Nah, ini ultrasonic test. Ultrasonic test itu bagian dari non-destructive examination atau non-destructive test. Untuk mengetahui apa? Untuk mengetahui cacat las yang ada di dalam. Kenapa harus di MT, Pak Sugeng? Kenapa harus di UT? Kenapa tidak harus di RT saja? Kalau di RT, kalau ketebalan tertentu itu tidak tembus X-ray-nya, sinar radiasinya. Tapi berarti kesimpulannya, kalau misalnya di ultrasonic test, itu berarti ketebalannya tertentu, misalnya 50 mili, 40 mili, itu harus di UT. Kenapa kok enggak harus di radiografik? Enggak tembus. Apa yang enggak tembus? Image-nya itu enggak tembus, X-ray-nya itu enggak tembus, kayaknya terlalu tebal. Makanya harus ada dua, di MT atau di UT. Itu. Loh. Halo? 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 Halo, Pak Sugeng, jelas. Iya, putus kayak Iya. Mungkin ini sesi tanya jawab aja, Pak Sugeng. Udah putus sinyal. Maaf tadi terputus. Iya. Ini ultrasonic test. Ya, banyak setelah di ultrasonic test semuanya oke di NDT, baru kita lanjutkan ke, udah Pak, NDT-nya udah oke lah, nanti kita lihat di YouTube aja lah untuk ultrasonic test atau MT itu. Nah, setelah kita lakukan NDT, visual oke, fit up oke, NDT oke, baru kita melakukan line check. Di setiap tahapan tadi itu harus terdokumentasi, harus ada yang namanya inspection report atau report inspeksi. Loh kenapa? Iya, karena kalau kita kerja tanpa adanya report, berarti kita kerja bakti.
Paham? Makanya di setiap tahapan-tahapan itu visual welding itu harus ada reportnya, termasuk di UT ini, NDT report namanya atau NDE report. Yang mengeluarkan siapa? Pihak ketiga atau third party dalam hal ini. Ya, nah setelah di NDT oke, baru kita lakukan yang namanya line check. Pipa itu harus di line check ya Pak Sugeng? Iya, line check pipa itu untuk mengetahui kekurangan-kekurangan dalam proses konstruksi. Itu dilakukan line check. Loh, hasil line check-nya nanti dimasukkan ke apa Pak Sugeng? Hasil line check-nya itu dimasukkan ke suatu list yang disebut punch list. Punch list. Punch list itu adalah suatu catatan yang berisi tentang ketidaksesuaian di lapangan, temuan-temuan yang ada di lapangan itu disebut punch list. Jadi selama kita melakukan proses konstruksi, biarkan dulu. Nah setelah selesai kita lakukan line check untuk mengetahui kekurangan-kekurangan dalam proses konstruksi pipa. Kekurangan-kekurangan itu nanti kita tulis ke suatu list yang disebut punch list sebelum kita melakukan proses hydrostatic test. Apa line check itu temuan-temuannya biasanya apa Pak Sugeng? Contohnya misalnya U-bolt-nya belum dipasang, gasketnya belum dipasang misalnya ya. Terus support pipanya masih temporary misalnya. Pipanya miring, enggak strike, enggak lurus, enggak tegak lurus. Itu adalah line check. Nah, dalam proses line check itu ada dua kategori yang paling umum. Kategori A, kategori B. Kalau kategori A itu harus dikerjakan sebelum kita melakukan proses leak test. Kategori B dilakukan setelah proses tes. Nggak apa-apa. Berarti kalau misalnya kita mau melakukan proses leak test, status A, contohnya apa status A? Gasketnya harus dipasang dulu, itu status A. Boltingnya harus dirapetin dulu, itu status A. Pipone miring, nggak strike, itu status A. Kenapa? Nanti kan begitu dibenahi kan otomatis dibongkar. Itu maka, nah kalau terjadi seperti itu nanti pengelasannya nanti kita cek lagi dari awal Pak Sugeng. Iya, perlakuannya sama, di fit up dulu, di visual dulu, di NDT dulu sesuai dengan requirement-nya, sesuai dengan spesifikasinya. Line check ini dibutuhkan apabila kalau kita mau melakukan proses hydrostatic test. Kemarin kan Pak Sugeng cari orang line check itu untuk di Batam. Tapi gak nemu-nemu susah. Padahal line check itu gampang. Kita menguasai drawing, kita menguasai isometric drawing, PNID, kita ke lapangan mengetahui kekurangan-kekurangan dalam proses konstruksi itu gampang ketimbang kita harus nyetel dari awal. Untuk mengetahui kekurangan-kekurangan itu disebut line check. Hasil line check-nya nanti dimasukkan ke dalam satu dokumen yang disebut punch list. Untuk apa line check dilakukan? Untuk melakukan dalam proses pelaksanaan hydrostatic test. Line check ini nanti dimasukkan ke satu dokumen disebut test paket. Lanjut Pak. Tadi ada pertanyaan dari siapa tadi, saya lupa. Yang selain hidrotest itu apa lagi Pak? Oh, nah, ini ya. Nah, setelah dilakukan kita line check sudah oke, kita lakukan kita membuat suatu dokumen yang disebut tes paket. Tes paket itu adalah sekumpulan dokumen yang berisi tentang hasil inspeksi mulai dari fit up, visual welding, NDT, line check itu dikumpulkan di satu dokumen yang disebut tes paket. Tes paket ini dibutuhkan sebelum kita melakukan proses leak test. Leak test itu ada dua, ada hydrostatic test, ada pneumatic test. Leak test ini dibutuhkan untuk mengetahui bahwa pipa itu tidak bocor. Itu leak test. Jadi sebelum kita melakukan proses leak test, kita harus menyelesaikan satu dokumen disebut tes paket. Tes paket itu dibuat oleh siapa? Dibuat oleh seorang QC. Direview oleh siapa? Oleh owner atau oleh klien kita sebelum kita melakukan proses hydrostatic test. Tes paket itu isinya ada inspeksi, hasil inspeksi, ada drawing, hasil inspeksi, hasil visual welding, fit up, NDT, line check sudah oke, komplit semuanya. Status A sudah di close oleh seorang construction, oleh orang-orang construction sudah ditutup. Komen-komen yang masih status A baru kita melakukan proses hydrostatic test atau pneumatic test. Lanjut, tak jawab, semuanya tak jawab, pasti tak jawab. Berarti tunggu sabar, tak jawab. Ya, antusiasnya itu luar biasa. Teman-teman jangan kemana-mana, stay tune with Pak Sugeng ya.
Ini adalah leak test. Leak test itu untuk mengetahui kebocoran pada pipa. Leak test itu ada dua. Ada hydrostatic test, ada pneumatic test. Hydrostatic test itu dengan media air, dengan ditekan dengan tekanan tertentu sesuai dengan spesifikasi yang ada di drawing. Pneumatic test itu memakai media udara. Jadi ditekan dengan udara dengan tekanan tinggi. Kalau tidak bisa pakai kompresor, pakai nitrogen. Hydrostatic test itu tekanannya 1,5 kali desain pressure. Caranya piye? Caranya pipa itu dimasukkan air. Nah, setelah dimasukkan air, ditekan dengan tekanan tertentu, memakai dengan apa dasar apa? Di situ ada pressure gauge yang menentukan, oh tekanannya sekian bar, sekian bar. Tekanannya itu ditentukan oleh siapa, Pak Sugeng? Ditentukan oleh spesifikasi yang ada di drawing. Oh, untuk tes pressure ini memakai tes pressure 15 bar contohnya. Ya ditekan 15 bar selama berapa jam Pak Sugeng? Kita lihat di prosedurnya. Ingat, di setiap kita melakukan proses konstruksi itu ada yang namanya prosedur. Prosedur itu kudu diwaca, Mas, dibaca dulu. Di situ ketentuannya di 2 jam, 10 menit, 1 jam atau 30 menit itu ada di prosedur konstruksi. Di prosedur hydrostatic test itu ada semua. Makanya di awal Pak Sugeng bilang, sebelum kita melakukan proses apapun di proyek itu harus membaca prosedur termasuk leak test prosedur. Leak test prosedur itu ada dua, ada hydrostatic test, ada pneumatic test. Pneumatic test itu tekanannya 1,1 atau 1,2 desain pressure. Bila mana pressure-nya itu 10 bar berarti harus ditekan 11 atau 12. Bila mana kalau hidrostatik, bila mana desain pressure-nya itu 10 berarti harus tekan 15, 1,5 kali. Kalau pneumatic test itu dengan ditekan dengan udara dengan tekanan tinggi. Kalau misalnya apa medianya, bisa memakai kompresor, bisa memakai apa namanya yang di tambal ban itu apa namanya? Itu memakai itu nitrogen namanya. Nitrogen itu tekanannya sampai gede. Kalau untuk kompresor kan enggak sampai gede tekanannya. Nah, setelah kita tekan dengan udara dengan tekanan tinggi, terus dia harus diapakan? Sampean besok ya, sepedanya dibocorin dulu, terus dibawa ke tambal ban yang manual-manual itu. Nah, nanti itu dipompa. Bani sampean itu dipompa ban dalamnya itu. Nah, setelah dipompa dimasukkan apa? Dimasukkan air. Nanti kalau misalnya di situ ada indikasi gluduk, belum gemluduk itu, terus di situ ada gelembung-gelembung udara, itu berarti bocor, Mas. Sama seperti kita mau mengetes sebuah pipa. Pipanya dikasih tekanan udara dengan tinggi, pada joinan flank maupun joinan welding itu disemprot dengan air sabun. Kalau misalnya air sabunnya itu gemluduk dia, air sabunnya itu bergelembung-gelembung pada joinan yang tadi kita semprot tadi, itu berarti ono bocor, ada kebocoran. Itu indikasi pertama. Indikasi kedua, tes pressure gauge-nya itu pasti turun. Kalau ada bocor pasti turun kan pressure gauge-nya. Yang kedua kita keliling untuk mengetahui setiap joinan itu tidak ada kebocoran. Nah, metode leak test ini ada dua, ada hydrostatic test, ada pneumatic test. Pak Sugeng punya videonya, nanti tak kasih videonya biar ngerti apa saja yang kita siapkan manifold, kita siapkan nitrogennya, kalau misalnya kita memakai pneumatic, kita siapkan airnya, kita siapkan elektrik pumpnya dan sebagainya ya. Itu kita pelaksanaan leak test. Di LinkedIn ya Pak Sugeng ya. Boleh, nanti di LinkedIn itu kan banyak itu nomor WA-nya Pak Sugeng, nanti minta tak kasih apapun, leak test prosedur pun ada di situ ya. Halaman selanjutnya. Nah, setelah kita melakukan proses leak test, kalau misalnya baik itu hydrostatic test maupun pneumatic test dan dinyatakan oleh kita semua owner, maincon, subkon dan pihak ketiga kalau misalnya dibutuhkan, sudah selesai semua, tidak ada kebocoran pada proses leak test, baru kita proses pembersihan pada bagian pipa, dalam pipa. Loh, kok dibersihin Pak Sugeng ya? Kak ngerti kan? Oh, dulu waktu pelaksanaan konstruksi orang merokok gitu enak-enak, ada pengawas dimasukkan ke pipa. Dalam proses pengelasan ada puntungnya, pengelasan itu kalau dimasukkan ke pipa. Kan nggak ngerti. Kita makan, terus tiba-tiba ada safety jalan lewat, kita tidak boleh makan di lapangan, kita masukkan ke dalam pipa, lalu lupa. Oh, itu yang kotor, yang besar. Itu akan kita cek dengan melakukan pembersihan bagian dalam pipa dengan cara di flushing.
Nah, ini ada Untuk batu-batu kotoran di bawah ininya. enggak, itu bukan untuk itu. Itu bongkaran geragal itu. Oh, Jadi bukan isi bukan, pipa itu ya. bukan. Jadi biasanya kotoran-kotoran itu plastik, puntung rokok, Iya, iya. terus kawat-kawat las habis pengelasan itu mereka tidak dibuang, dimasukkan ke pipa. Itu banyak orang iseng botol-botol minuman masukkan ke pipa, kan nggak tahu kita. Nah, maka dari itu setelah kita melakukan proses leak test udah oke, tidak bocor, kita baru membersihkan bagian dalam pipa. Untuk membersihkan bagian dalam pipa itu ada istilahnya flushing, blowing, steam blow, loop oil flushing gitu. Ada flushing, blowing, steam, oil flushing. Untuk apa prinsip? Untuk membersihkan bagian dalam pipa. Kalau untuk flushing itu memakai tekanan air dengan tekanan yang sangat tinggi. Tekanannya berapa bar, Pak Sugeng? Tergantung. Itu pipa ini tekanannya berapa. Kalau untuk misalnya fire protection itu 15 bar, ya kita tekan 15 bar. Nah, setelah kita tekan, kita buka bagian ujungnya. Caranya gimana? Kita masukkan air bersih di ujung sebelah sana. Kalau misalnya yang keluar itu airnya sama-sama bersih seperti air yang dimasukkan, berarti itu bersih. Biasanya kita perlu sirkulasi secara terus-menerus supaya air yang supaya bagian dalam pipa itu bersih. Makanya kita masukkan air yang dari sana bersih, keluarnya juga harus bersih. Selama air itu keluar dari pipa itu kotor, masih keruh, masih coklat, itu terus harus disirkulasi. Flushing, cupping itu juga ada prosedurnya, harus dibaca. Welding ada prosedurnya, NDT ada prosedurnya, NDT terus leak test ada prosedurnya, flushing juga ada prosedurnya. Makanya nah, di project itu banyak prosedur, harus kita pelajari kalau kita mau bekerja di project, ya. Memang di awal-awal soro, Pak, capek, tapi nanti selanjutnya kalau sudah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan 10 tahun aman sudah. Karena apa? Kita tahu semuanya tentang tahapan-tahapan instalasi pipa, pompa, tangki dan sebagainya. Ya, ini flushing. Flushing adalah untuk membersihkan bagian dalam pipa, memakai media air. Kalau blowing, membersihkan bagian dalam pipa memakai udara dengan tekanan tinggi. Sama fungsinya untuk membersihkan bagian dalam pipa. Kok harus dibersihkan, Pak Sugeng? Iya, kalau tidak bersihkan nanti akan menghambat proses dalam proses pengoperasiannya. Terus piye kalau misalnya ada botol, terus botol itu masuk ke pompa, pompanya jadi buntu dong. Ya kan, pompa itu kan fungsinya untuk mendorong fluida dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Jangankan plastik ya, udara yang masuk ke dalam pipa itu harus dihilangkan. Kan di setiap line piping itu ada namanya fan. Fan itu untuk menghilangkan udara yang tergantung di dalam fluida. Kenapa harus dibuang udaranya? Kalau udaranya tidak dibuang, dia akan menekan pada pompa. Di dalam pompa itu kan ada casing, di dalamnya itu kan ada baling-baling ya. Baling-balingnya itu kalau nanti kena tekanan, dia akan mengakibatkan vibrasi. Ya, benar. Itu caranya. Makanya di dalam pipa itu harus dibersihkan supaya tidak ada kotoran-kotoran. Itu prinsipnya. Ya, ini blowing memakai media udara. Terus, Pak. Nah, setelah di flushing oke, di blowing oke, baru terconnecting dengan pompa. Urusan blowing, flushing itu biasanya urusannya orang pre-commissioning biasanya. Cukupnya bisa orang construction, bisa orang commissioning. Setelah itu baru setelah dilakukan flushing, bagian luar itu harus diproteksi. Dari apa? Dari korosi. Proteksi untuk melindungi bagian luar pipa itu untuk melindungi dari korosi, serangan korosi, apalagi kalau di pinggir laut. Kan kebanyakan pembangkit listrik itu kan di pinggir laut. Kalau pembangkit listrik di pinggir laut itu disebut open cycle. Kalau pembangkit listrik tidak di pinggir laut itu disebut closed cycle. Kenapa open cycle? Karena dalam proses kondensasi di kondenser itu langsung dibuang airnya, itu open cycle, memanfaatkan air laut, pendinginan air laut. Kalau closed cycle memanfaatkan cooling tower, memakai sourcing air dari sungai atau dari danau ataupun dari sumber. Nah, setelah dilakukan proses flushing,
di blowing udah oke, baru kita lakukan proses painting pada permukaan pipa bagian luar. Kenapa? Untuk memproteksi dari serangan korosi, baik korosi maupun estetika, untuk fungsi juga. Nah, kalau semua pipa itu tidak diproteksi dengan painting, nanti corrosion. Nanti kalau corrosion dia akan menyebabkan bocor. Kalau bocor sih enggak apa-apa. Kalau meledak kayak di kemarin yang ada di luar negeri itu satu plan meledak, kenapa? Karena jahatnya korosi. Bukan karena teroris. Kita mainnya positif aja. Mungkin engineering, dari segi engineering tangkinya itu bolong, kan apa? Korosi. Serangan korosi itu bahaya, makanya harus terproteksi dengan yang namanya painting. Untuk proteksi itu bukan hanya painting, ada painting, coating, ada wrapping dan sebagainya. Ya, ini adalah jenis painting. Painting itu selain untuk estetika juga untuk fungsi, untuk menjelaskan tentang isi fluida itu. Yang tadi saya sebutkan color code, kalau warna seperti ini itu biasanya untuk service water, untuk cooling water gitu, Mas. Ya, terus Pak. Nah, dalam proses painting itu ada apa? Ada inspeksinya, dry film thickness. Sebelum kita melakukan painting juga ada ketentuannya. Harus di blasting dulu, lihat cuacanya. Setelah di painting kita cek apakah ada lubang, ada crack, ketebalannya harus dicek. Itu ilmu painting. Nanti tak ajarkan bagaimana ilmu painting itu di sesi berikutnya nanti, ya. Nah, untuk melindungi pipa itu bukan hanya painting, ada coating, ada wrapping. Kalau wrapping ini biasanya untuk underground pipe. Ya, ini, wis. Apalagi sekarang bertanya, tak kasih waktu 5 menit. Udah malam, ayo. Ini insulation. Tadi ada Pak siapa yang mau tanya nih? Pak Yakin. Mungkin saya panggil aja Pak Yakin. Nah, Pak Yakin. Pak Yakin. Oke, selamat malam Pak Sugeng. Dari mana Pak Yakin? Iya Pak. Dari mana? Dari mana? Dari Jakarta Pak Sugeng. Ya, dari Jakarta. Sugeng, kalau Pak Yakin. Ya, kalau kita kan di project itu kan banyak kita lihat tim-tim senior yang sudah CSU 3.1, 3.2 gitu kan. Dan yang junior-juniornya itu kan yang certified welding inspector. Nah, kalau kita lagi lakukan welder test, itu kadang-kadang yang CSW 3.2 itu dia nggak mau rekomendasi untuk visual test saja, Pak, untuk membuat pass atau rejected dari hasil weldingan si welder tadi. Dia minta itu di radiografi, tak difilmkan, ya kan. Nah, kadang-kadang di situ kan kembali lagi ke estetika dalam filosofi weldingan. Kalau dalam proses pengujian kualifikasi, ya kita kan bisa melakukan dengan pengujian secara visual. Tapi kalau untuk installation, commissioning kan kita harus lakukan radiasi. Nah, menurut pengalaman Pak Sugeng, kira-kira pernyataan dari kawan-kawan yang CSU 3.2 itu ada dasarnya nggak kenapa mereka nggak mau menerima visual untuk teman-teman welder itu saat di welder test, Pak? Mereka pinginnya di radiografi. Nah, gini Pak. Sejauh ini Pak Sugeng kan sudah 25 tahun di proyek ya. Sejauh itu Pak Sugeng sudah melakukan proses untuk welder test sudah ratusan kali mungkin ya. Jadi dalam proses welder test itu memang kriterianya ada 2 tahapan. Yang pertama visual welding, yang kedua adalah radiographic test. Itu harus dilakukan mandatori. Terkecuali kalau misalnya ada voting, ada si kliennya dibilang gini, nggak usah lah, kita hanya visual welding aja, nggak usah dilakukan radiografi, itu terkecuali. Ya. Tapi kalau misalnya ketentuan dalam proses welder test itu memang harus di visual welding. Setelah di visual welding harus dilakukan radiographic test. Visual welding itu untuk mengantisipasi terjadinya cacat alas yang ada di permukaan. Lalu terus gini, kalau misalnya kita melakukan welder test di visual welding aja sudah tidak karu-karuan, wis pletot-pletot nggak karu-karuan, visualnya sudah jelek. Kenapa kita harus melanjutkan ke radiografi? Gitu. Dari segi visual aja sudah jelek, kenapa kita harus lakukan radiografik? Radiografik itu kan untuk mengetahui cacat alas yang ada di dalam. Makanya statement itu sebenarnya salah. Statementnya itu setiap proses pengelasan harus dilakukan visual welding. Nah, setelah visual welding baru kita lakukan namanya radiographic test. Itu ada ketentuannya, Pak.
ada ketentuannya. Oh, enggak perlu visual welding, ya harus di visual welding. Nah, kalau misalnya ada cacat kelas di awal, kenapa harus melakukan proses radiografi? Selama Pak Sugeng di project itu enggak di visual welding, harus di visual welding dulu baru dilakukan radiografi. Nah, kalau misalnya di radiografi, kalau misalnya sudah tahu cacat kelas di awal, ada undercut, korosi itu sudah banyak, kenapa harus di radiografi? Gitu. Pak Sugeng pernah punya teman itu sampai canggih lah istilahnya, sertifikatnya sudah tidak mana. Begitu dia mau menentukan inspeksi lapangan, dia tidak bisa mengambil keputusan. Loh, kenapa kau? Kayak takut. Loh, kamu kan punya sertifikasi sampai sampai masa nggak bisa menentukan waktu pertama kali Pak Sugeng. Iya Pak, saya takut Pak, lebih gitu. Jadi kalau misalnya mereka mengemukakan, mereka harus mengajukan dasar. Ini loh dasarnya, saya nggak apa-apa ya. Oke Pak Yakin, kira-kira sudah menjawab dari nanti Pak Yakin WA Pak Sugeng wes tak jelaskan. Satu lagi Pak Sugeng, itu kan kalau kita kan ada overhead satu kan kalau tes itu kan, overhead sama yang vertikal gitu kan. Nah kalau misalkan dia di overhead itu dia lulus, tapi yang di vertikal itu dia agak sedikit agak gimana lah ya kan, kadang-kadang welder itu kita lihat tangannya itu agak gemetaran di awal, tapi begitu dia udah kebiasaan, dia udah nggak stres lagi, dia overhead dia bagus. Nah kita sebagai QC kan ada batas toleransi gitu Pak Sugeng. Bagaimana menurut Pak Sugeng? Misalkan dia di overhead dia oke semua nih, nggak ada crack, nggak ada porosity. Nah, tapi dia di waktu di vertikal agak grogi gimana? Karena kita prototin gitu, gimana Pak Sugeng? Oke, gini Mas. Kita kan manusia. Kita kan juga pengen tahu, kita pengen tahu, oke dia sudah usaha bagus untuk melakukan proses pengelasan. Kita nggak mungkin bisa saklek, nggak bisa. Ini harus benar-benar 100% harus bagus, nggak bisa kayak gitu ya. Jadi dalam proses pengelasan itu kan ada istilah, ada posisi pengelasan 3G, overhead 6G, overhead 4 sampai 5G, ada yang namanya 6G, dia harus muter pada posisi overhead, dia las-lasannya tidak bagus misalnya ya, tidak bagus. Ya kita lihat, kita akan konsultasi sama ownernya, kita konsultasi sama si disnakernya. Oh gini loh, ini dia sudah melakukan proses pengelasan. Kalau misalnya hasil dalam overhead itu dia nggak bagus, kita lihat kan ada toleransinya, berapa mili tidak bagusnya, itu kita lihat. Nanti kalau misalnya dalam proses radiographic test, jangan di tempat ini ya, ini ditinggal aja ya, boleh enggak apa-apa, kita tergantung kita lah nanti. Sebagai kan dalam welding test itu kan tergantung kita di awal. Kalau visual weldingnya bagus, ya kita lanjutkan terus. Tetapi kalau misalnya ternyata di overheadnya itu nanti ditembak radiografik, ternyata bolong-bolong, ternyata slack, ternyata tidak bagus, ya tetap fail. Oke Pak Sugeng, ini udah dikupas tuntas semua Pak Sugeng. Ini tidak apa-apa, nanti konsultasi lagi. Nanti kapan kita mau sampai ujung kaki nih dikupas tuntas sama Pak Sugeng ini. Nanti kita mau apa lagi? Masalah pompa boleh kapan diadakan? Oke. Saya kira ada menjawab ya Pak Yakin ya. Nanti bisa WA saya Pak Yakin, tidak apa-apa. Ya, terima kasih Pak Sugeng. Iya Mas. Ya, sama-sama. Oke Pak. Ada juga dari Pak Mediansyah Medi. Silakan Pak Mediansyah mau bertanya. Pak Mediansyah. Atau saya bacakan aja daripada lama tunggu. Saya Mediansyah dari Prabu Mulih ya. Untuk flashing apakah ada standar untuk airnya atau yang penting pakai air saja? Ini tanyanya mengenai air nih, standar air. Flashing itu ya pakai air, setidaknya clear water atau raw water. Jangan pakai sembarang air. Pak, kita pakai air hujan ya, nggak boleh, keasamannya tinggi. Pak, kita pakai air laut ya, nggak boleh, karena air laut itu rentan korosi. Kita harus memakai air yang standar, setidaknya raw water. Raw water itu air yang bersih. Atau kalau kita mampu, kita memakai service water. Itu water biasa lah. Pokoknya jangan memakai air hujan atau memakai air laut, gitu aja. Air hujan itu kan tingkat keasamannya kan tinggi, menyebabkan dia korosi. Kalau clear water atau air sungai lah yang
tingkat keasamannya rendah boleh. Ada ketentuannya itu. Makanya sebelum kita melakukan proses flushing, kita harus baca prosedurnya. Pemakaian air itu keasamannya harus sekian, TDS-nya harus sekian, itu ditentukan. Tidak sembarang air boleh kita lakukan proses flushing. Kalau kita sembarang air melakukan proses flushing, dampaknya akan mengakibatkan corrosion. Ya, betul. Kecuali mungkin untuk yang boiler ya Pak Sugeng ya. Kalau untuk yang boiler nggak boleh. Ya. Kalau boiler itu harus memakai Demin water. Ya, mungkin ya itu yang spesial sedikit. Ya. Maaf Pak Sugeng, kalau kita Pak untuk flushing itu misalkan untuk piping biasanya kita lebih condong ke arah pneumatik Pak, ke angin Pak. Karena lebih hasilnya itu lebih oke gitu Pak dibanding ya makanya itu metode untuk membersihkan bagian dalam pipa itu medianya kan banyak, bisa flushing, bisa memakai blowing, bisa memakai steam blow, bisa memakai loop oil flushing, tergantung medianya. Sekarang kalau service water itu pasti memakai air. Kalau untuk instrumen air itu memakai udara. Tergantung fluida yang akan kita pakai di dalamnya. Kalau untuk mainline steam dari boiler menuju ke turbin itu memakai steam blow, memakai steam yang diproduksi oleh auxiliary atau oleh boiler gitu. Bukan ini harus pakai enaknya harus pakai angin, enggak, ditentukan dengan spesifikasi, ditentukan dengan drawing. Kalau kita tidak main logika engineering, ditentukan dengan iki pipo digawe opo sih? Oh digawe air Pak Sugeng. Oh berarti pembersihannya harus pakai air. Oh ini pipa untuk steam, berarti pembersihannya harus pakai steam. Oh ini pakai untuk lubrication system, pakai lube oil gitu Mas. Kembali ke spesifikasi untuk pelaksanaan flushing itu. Enaknya dipakai flushing aja lah. Enggak, kita kembali ke spesifikasi. Ya. Oke. Ya. Oke Pak Sugeng, ini ada yang terakhir lah ya. Ini udah hampir jam 10. Saya Yudo Heru dari Cikeas ini, kampung Pak Yudo Susilo Yudhoyono nih. Dari Cikeas. Instrumen kontrol apa saja yang dipasang dalam instalasi pipa Pak? Gitu Pak. Instrumen kontrol apa saja yang dipasang dalam pipa? Instrumen kontrol. Instrumen kontrol itu yang dipakai pada pipa itu biasanya untuk tekanan, pressure, untuk pressure. Ada flow meter juga ya. Untuk mengetahui pressure-nya berapa itu ada instrumennya. Untuk mengetahui berapa flow-nya itu ada instrumennya. Untuk mengetahui temperaturnya itu ada flow-nya, ada instrumentation-nya. Ya, instrumentation itu untuk flow bisa, untuk temperatur bisa, untuk pressure bisa. Pressure, flow, temperatur itu memakai instrumen. Banyak fungsinya instrumen, banyak. Ya. Yang secara general untuk flow, untuk aliran, untuk temperatur, untuk pressure, ada semuanya di situ ya. Oke, saya kira udah jelas tuh dari Pak Sugeng ya, Pak Yudo. Nanti kalau nggak tahu WA saja. WA Pak Sugeng tuh ada di LinkedIn-nya ya. Coba invite dulu Pak Sugengnya di LinkedIn, pasti diterima. Iya. Oke, ini dari Pak Ucok Fransinaga. Boleh saya panggil? Boleh. Pak Ucok dari Medan. Kenapa, Lai? Halo, Pak Ucok. Gimana, Lai? Banyak apa, Lai? Ini enggak nyahut. Mungkin malu nih. Kenapa? Nah, jangan malu dong. Halo. Ini dia orangnya. Lai? Dari mana, Pak Ucok? Dari Medan, Pak. Oh, ada apa, Lai? Banyak apa kau? Pak, apakah kita kalau melakukan pengelasan pipa besar, backwell, kalau di radiografi apakah itu lolos apa tidak, Pak? Kalau backwell? Kalau backwell, gini, pengelasan itu ada pengelasan backwell juga. Loh, tergantung lah. Kalau misalnya pengelasannya bagus ya
semua piping yang memang harus diradiografik ya harus diradiografik. Hasilnya kalau memang weldernya itu bagus ya hasilnya bagus lah. Harus jadi ketentuan bagus tidak bagusnya itu apakah di backwell itu pastinya bagus. Ya kalau weldernya bagus ya pasti bagus. Tetapi kalau weldernya tidak bagus meskipun itu di backwell nanti terbaca pada film itu yang pasti ada misalnya slack, misalnya incomplete penetration, concave itu pasti kelihatan. Makanya kalau misalnya welder itu mengelas dengan diameter besar disuruh backwell, wah itu mantap itu. Berarti kita meminimais kesalahan, kita meminimais cacat las. Kalau misalnya dalam prosesnya setelah di backwell terus di radiografi tetap ada cacat las, slack, incomplete penetration, concave, itu harus di repair juga lah. Gitu. Harus di repair juga. Ya. Gimana Pak Ucok? Iya. Nanti ya Pak Sugeng lah, nanti aku ajarilah. Di add lah LinkedIn-nya Pak Sugeng tuh. Aman itu pokoknya. Ya. Kasih nanti materinya nanti. Tuh kan kurang baik apalagi Pak Sugeng tuh. Lai. Oke Lai, sudah Lai? Sudah Pak, makasih. Kamu 10 ini. Mau tidurnya. Salam buat Medan ya. Oke, ini udah jam 10 Pak Sugeng. Saya kira kita cukupkan. Ada lagi materinya Nanti minggu depan kita akan membahas tentang bagaimana sih cara menginstalasi sebuah rotating equipment. Wah, iya. Oke. Nanti tak cari nanti ya. Oke, siap. Oke, terima kasih banyak Pak Sugeng sudah menyempatkan waktunya buat kita bersama belajar dari pengalaman beliau mengenai topik construction of piping, dan teman-teman yang bertanya juga sudah dijawab dengan gamblang sama Pak Sugeng. Kita ucapkan sama-sama Pak Sugeng, terima kasih banyak Pak Sugeng sudah sharing ilmunya. Nah, dari Ethos Energy sendiri ya, jika teman-teman mau sharing knowledge-nya, silahkan kontak ke saya atau ada event organizer-nya di grup WhatsApp atau Telegram, silahkan kontak salah satunya. Kalau mau sharing knowledge ya, mau berbagi untuk kita semua. Kemudian juga kalau ada teman-teman yang mau menjadi join ya, volunteer dengan Ethos Energy, silahkan kontak saya atau teman yang di grup ya. Nanti akan kita arrange untuk teman-teman yang mau volunteer ya, supaya kita jalan terus ya Ethos Energy untuk sama-sama kita meningkatkan pengetahuan kita, kompetensi kita, supaya kita menjadi engineer yang lebih baik ya untuk Indonesia ini ya. Oke, terima kasih. Sekali lagi buat Pak Sugeng dan teman-teman yang sudah hadir bersama, silahkan di-share ke teman-temannya bahwasanya kita ada selalu tiap minggu untuk sharing knowledge ya. Topiknya adalah tentang keteknikan ya, baik itu piping, mechanical, electrical, instrumen, segala macam lah. Nanti tergantung pada pemateri yang ada gitu ya. Oke, saya dari Emil Mahfuzi, Ethos Energy, mohon undur diri. Sampai jumpa minggu depan dengan topik yang berbeda. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sugeng. Sama Mas. Sehat selalu ya Pak Sugeng.